dengan suara seruan ringan di mulutnya, dan mencari keempat penjuru, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apapun. Xiao Yan mengerutkan kening lebih dalam, lalu melihat ke sisi Guyu lagi, dan bertanya. Tulang tua, apakah kamu melihat burung hitam ketika cahaya putih baru saja menyala? Iya, di mata Xiao Yan, barusan, memang ada cahaya putih yang berkedip. Cahaya putih inilah yang menyebabkan Xiao Yan menoleh dan tidak melihat apa yang terjadi setelahnya. Setidaknya, di mata Xiao Yan, itu benar. Guyu mendengar ini, ketika jari-jari di bawah lengan baju bergerak, seberkas cahaya melintas di langit dan menghilang ke dalam kehampaan. Karena siang hari, bahkan Xiao Yan tidak pernah menemukan. Ekspresi Guyu sama, melirik Xiao Yan, dan melihat ke tepi langit, menelusuri sedikit kerutan di wajahnya. Setelah beberapa saat, melihat ke arah Xiao Yan lagi, menggelengkan kepalanya sedikit, mengungkapkan ketidakberdayaan. Melihat ini, Xiao Yan tiba-tiba menjadi sedikit khawatir, dan bergumam di mulutnya. Kenapa, kamu bahkan tidak bisa mendeteksinya? Guyu mendengar ekspresi ini sedikit tergerak, tapi masih menjawab tanpa daya. Tidak mungkin, jika aku tidak salah, apa yang baru saja ditemui jangkrik hitam adalah badai luar angkasa, dan aku tidak dapat menemukannya bahkan dengan Void Divine Thunder. Void Divine Thunder, maksudmu, Heavenly Lightning hitam itu? Guyu memerintahkan mengangguk dan terus membuka mulut dan berkata. Void Divine Thunder, berkeliaran di kehampaan tak berujung, setara dengan versi sublimasi dari guntur iblis hitam. Itu sama dengan klan naga. Itu tidak membatasi ruang dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan surga dan memusnahkan bumi. Void Divine Thunder, ditambah dengan kehampaan yang dilawan oleh burung hitam, ikut menarik badai luar angkasa, cukup untuk memasukkan burung hitam ke dalamnya tanpa penyelidikan saya. Namun, yakinlah, aku percaya pria itu akan baik-baik saja, dan bahkan mungkin mendapatkan beberapa manfaat tak terduga karena ini. Xiao Yan mendengar ini mengerutkan kening. Mendengar Guyu, Xiao Yan tidak lagi khawatir tentang bahaya jangkrik hitam, tetapi manfaat ini, Xiao Yan tidak mengerti. Guyu melihatnya sambil tersenyum, tapi meninggalkan Xiao Yan dengan tanda tanya misterius, dan memasuki tubuh Xiao Yan dalam sekejap. Ah, tulang tua, jangan tidur ah. Xiao Yan tampak cemas, dan berkata dengan cepat. Kenapa? Kamu bocah nakal, apakah ada pertanyaan aneh? Aku bilang kamu tidak bisa menyelesaikannya sekali ketika kamu memiliki sesuatu. Orang tua ini tidak tahan dengan banyak pertanyaan aneh itu ah. Xiao Yan mendengar malu dan tertawa, menggaruk kepalanya, dan kemudian berkata sambil tersenyum. Tulang tua, aku tidak punya masalah kali ini, tetapi sebagai gantinya, bisakah kamu memberiku sisa-sisa mantra api? Oh, iya, kamu tidak mengatakannya sebelumnya, atau aku akan memberikannya padamu sejak lama. Xiao Yan tak berdaya, jelas bahwa lelaki tua ini selalu mengatakan bahwa kekuatan Xiao Yan terlalu lemah, dan dia belum menstabilkan dirinya sendiri, jadi dia tidak memberikannya, tetapi pada saat ini, Xiao Yan disalahkan. Guyu berkata dengan santai, Xiao Yan merasakan dengungan di kepalanya, dan semua ekspresi menjadi sedikit bingung. Xiao Yan buru-buru menggigit ujung lidahnya, dan rasa sakit langsung menyerang seluruh tubuhnya. Kesadaran Xiao Yan juga terkena menggigil. Semangat Xiao Yan bergetar, dan keringat dingin keluar dari dahinya, dan matanya penuh kepanikan. Beberapa saat yang lalu, itu benar-benar membuat Xiao Yan takut. Tidak heran Guyu mengatakan bahwa dia memiliki fondasi yang tidak stabil dan memintanya untuk memperkuat dirinya terlebih dahulu. Dilihat dari jumlah informasi yang dikirim oleh Guyu barusan, jika kekuatan Xiao Yan tidak menembus ke Kaisar Setengah Bintang 2 kali ini dan mencapai tingkat puncak Kaisar Setengah Bintang 2, khawatir beberapa saat yang lalu, itu akan terjadi cukup untuk Xiao Yan mengoyak kesadarannya. Pada saat itu, Xiao Yan belum menemukan bahaya buatan, dan dia mungkin terbunuh oleh dirinya sendiri terlebih dahulu. Xiao Yan duduk di lantai, semua upaya jiwa menyatu menuju kepalanya. Pada saat ini, dalam pikiran Xiao Yan, teratai api merah-merah memancarkan ledakan suhu tinggi, membakar kekuatan jiwa Xiao Yan. Kekuatan jiwa Xiao Yan mengelilinginya dengan kuat, membungkusnya dengan penghalang jiwa, dan melakukan segala upaya untuk mendekatinya, ingin memadukannya ke dalam tubuh. Ci gelombang. Suara cici terdengar di benak Xiao Yan, dan kekuatan jiwa di sekitar teratai api tersebar sedikit. Ini juga membuat Xiao Yan, hanya dalam beberapa napas, wajahnya memerah, kulitnya tegang, otot-otot biru di dahinya gelisah, dan geraman menyakitkan terdengar di antara tenggorokannya. Gigi Xiao Yan terkatup, wajahnya terpelintir, tinjunya terkepal, manik-manik keringat seukuran kedelai menetes dari dahinya, dan pakaiannya basah oleh keringat. Hei gelombang, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Aku harus melakukan ini untuk memperbaiki metode Qi yang rusak. Ini benar-benar tidak berdaya untukmu. Kamu memobilisasi api surgawi di dalam tubuh, dan menggunakan api surgawi untuk pemurnian. Saya pikir itu tidak akan lama sebelum pemurnian selesai. Xiao Yan mendengar ini, ketika mencoba untuk menekan teratai api di atas kepalanya, sambil memobilisasi api surgawi di dalam tubuh, berkumpul menuju bagian atas kepalanya. Teratai api di kepala Xiao Yan sepertinya merasakan bahaya datang. Teratai api merah-merah terus berputar, gelombang api panas menyebar, menghantam penghalang jiwa, membuat suara cici, membuat Xiao Yan gemetar.
Memaksa kembali rasa sakit dari jiwa, Xiaoyan memobilisasi di dalam tubuh api surgawi sebanyak mungkin, dan mengumpulkannya di bagian atas kepalanya untuk membungkus teratai api. Teratai api, dikelilingi oleh api surgawi, tampaknya menjadi jauh lebih damai, tetapi masih terus menolak kendali Xiaoyan atas itu. Kedamaian teratai api juga memberi Xiaoyan kesempatan untuk bernapas. Mengambil napas dalam-dalam udara di sekitarnya tampak sedikit panas, pikiran Xiaoyan berubah, dan api surgawi, yang berada di atas kepalanya, berubah. Api surgawi yang indah terus berubah di bawah kendali pikiran Xiaoyan. Dipisahkan, lalu dipadatkan lagi, dipadatkan, dan berangsur-angsur memudar dan menghilang. Teratai api juga terus berjuang untuk keluar dari kandang ini. Namun, pemblokiran dan pembakaran api surgawi, itu terperangkap dengan kuat di dalamnya, tidak dapat bergerak maju dan mundur. Perubahan situasi juga membuat Xiaoyan perlahan-lahan menjadi tenang, mengendalikan api surgawi dengan sepenuh hati, dan bersandar pada teratai api yang gemetar. Api surgawi secara bertahap mendekati teratai api, tetapi suhunya juga menyesuaikan untuk menyatu, sampai benar-benar membungkus teratai api dalam api surgawi. Teratai api juga tenang dalam proses lembut ini, menikmati kedekatan api surgawi. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 57. Api surgawi perlahan mendekat, memancarkan kehangatan-kehangatan, di bawah pembungkus konstan hampir 1 jam. Teratai api akhirnya sepenuhnya dibungkus oleh api surgawi, dan bahkan, itu telah dimasukkan ke dalam api surgawi dan berubah menjadi lotus berwarna-warni. Di bawah pengawasan kekuatan jiwa Xiaoyan, teratai api saat ini menjadi bagian dari api surgawinya. Teratai api berapi-api sebelumnya telah lama menghilang, dan yang tersisa saat ini hanyalah sebuah karya seni yang diringkas oleh api surgawi, yang indah. Sudut mulut Xiaoyan menghadap ke atas, membawa senyum yang menyenangkan. Dengan pikiran, teratai api bercampur dengan api surgawi, setelah sedikit gemetar, menggedor dan meledak menjadi titik api kecil yang tak terhitung jumlahnya. Api surgawi menyebar, membentuk 3 jaring besar, membagi titik-titik cahaya ini menjadi 3 bagian, masing-masing disempurnakan. Guiyu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan memperhatikan setiap gerakan Xiaoyan dengan tenang. Tulisan tangan Xiaoyan berubah di tangannya. Salah satu dari 3 kantong jaring pertama-tama berubah menjadi api yang mengamuk, dengan kekuatan membakar surga dan mendidihkan laut, dan mulai memurnikan. Meskipun teratai api telah tersebar, beberapa kekuatan aslinya masih ada. Oleh karena itu, mereka terus bertarung di api surgawi, yang menyebabkan pecahan teratai api di 2 kantong jaring lainnya mulai berjuang, yang membawa banyak masalah bagi Xiaoyan. Xiaoyan melihat ini mengerutkan kening, dan segel di tangannya berubah menjadi api surgawi yang kuat, dan sekali lagi meluas, membungkus fragmen teratai api itu sepenuhnya. 2 bagian lainnya juga mulai disempurnakan secara terpisah, tanpa memberi mereka kesempatan untuk berjuang dan mengalahkan. Kekuatan jiwa Xiaoyan diinfuskan sebanyak mungkin, sepenuhnya menekan pecahan teratai api dalam 3 kelompok api surgawi. Meskipun masih ada beberapa getaran, itu tidak lagi bisa berbalik. Pemurnian Xiaoyan sedang berlangsung, hanya untuk menunggu pemurnian menyeluruh terakhir berakhir. Pada saat ini, di Azure Sun City, itu adalah sekelompok tamu tak diundang, di atas langit, ada 8 siluet di kabut gelap. Munculnya 8 siluet langsung mengejutkan semua orang. Di keluarga Liu tinggal Liu Huabai, dan Penatua Agung Liu Xincheng juga melangkah keluar dari aula besar, menengadah ke langit, dan melihat ke arah 8 siluet. Alis putih Liu Hubah sedikit mengernyitkan kepalanya, dan dia ingin menggertaknya, tetapi dihentikan oleh Penatua Agung di sampingnya. Liu Xincheng menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berbisik kepada Liu Huabai. Kepala keluarga, orang-orang ini tidak dikenal, dan hanya dengan melihatnya, mereka memutuskan bahwa mereka bukan orang baik. Berbicara tentang ini, nada Liu Xincheng sedikit berhenti, lalu dia merendahkan suaranya, dan kemudian berkata. Selain itu, mungkin kelompok orang ini tidak untuk mencari Xiaoyan senior, jadi jangan khawatir. Liu Huabai mendengar ini, pompa sedikit menyusut, melihat ke atas lagi, melirik 8 siluet di atas langit, mengangguk, dan kembali. Tetapi ketika dia melangkah mundur, kulitnya berubah. Memutar kepalanya untuk melihat ke belakang dihentikan oleh sebuah suara. Jangan bergerak, jangan mengambil tindakan apapun, jika tidak, orang-orang itu tidak akan menjadi lelucon begitu mereka melakukannya. Begitu pernyataan ini dibuat, Liu Huabai dan Liu Xincheng sama-sama terkejut, dan ekspresi mereka segera digantikan oleh keterkejutan. Sebab, dari suara yang terdengar ini, pemilik suara berada di belakang mereka. Bahkan, mungkin mereka akan menemukan selama mereka bergerak sedikit. Tetapi pada jarak sedekat itu, mereka tidak pernah memperhatikan sebelumnya, yang mau tidak mau membuat mereka berdua gugup. Pria itu tampaknya juga menyadari hal ini, mendengus dan berbisik. Setiap hari kalian bersamaku, aku tidak melihat betapa takutnya kamu padaku, tetapi sekarang setelah aku keluar, kamu takut menjadi seperti ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu hidup. Kedua orang mendengar ini, mengerutkan kening, lalu sepertinya mengingat sesuatu, saling memandang, Liu Huabai berbisik lagi. Senior, apakah kamu kenal orang-orang ini? Pria itu menghela nafas ringan, mengerutkan kening pada 8 siluet hitam di langit, dan berbisik membuka mulutnya dan berkata. Saya tidak mengenal mereka seperti sekarang,
Tetapi jika saya katakan nanti, saya akan mengenal mereka. Orang-orang ini benar-benar merepotkan. Saya belum sepenuhnya memahami alasan untuk ini. Jadi, saya hanya bisa berjalan di sekitar mereka untuk saat ini, tetapi hanya masalah waktu untuk menghadapi mereka. Liu Huabai dan Liu Xincheng tidak tahu mengapa mereka memerintahkan mengangguk. Tanpa bertanya lebih lanjut, mereka terus menonton. Di atas langit, siluet dalam kabut gelap sedang membungkuk kepada seseorang yang ada di depan semua orang dan melaporkan sesuatu. 3 Palace Master, memang ada Breath of Xiaoyan di sini, tetapi karena Xiaoyan sengaja menghapusnya, sudah sulit untuk membedakan lokasi tepatnya, dan bawahannya hanya dapat menyimpulkan bahwa Xiaoyan telah meninggalkan Azure Sun City ini. Orang yang disebut 3 Palace Master mendengar dengusan dingin ini, dan suaranya yang serak berbicara perlahan. Huff, sampah, karena tidak ada, itu tidak harus dieksplorasi di sini begitu lama. Jika Xiaoyan melarikan diri, aku akan membunuhmu. Orang yang baru saja berbicara adalah setan hantu tua Yan. Setan hantu tua pada saat ini, dengan tatapan hormat, tidak berani bersantai sedikit pun, tetapi dari matanya yang penuh hormat, dia diam-diam bisa melihat kebenciannya yang dalam. 3 Palace Master melirik Azure Sun City, sedikit mengernyit, tapi tetap tidak berbuat banyak. Melirik setan hantu tua Yan yang stagnan, suara mendengus dingin di mulutnya, gelombang lengan besar, dan berbalik untuk terbang keluar kota. Sebelum pergi, dia mengucapkan kalimat lain dari mulutnya. Ada apa? Ke arah mana dia pergi? Cepat pimpin jalan ke Laosu. Kalau tidak, aku akan menembakmu sekarang juga. Setan hantu tua Yan mendengar wajah marah ini bergidik, menatap 3 Palace Master berbalik, menurut, dengan cepat terbang ke depan untuk memimpin. Ketika beberapa orang di langit pergi, semua orang di kota itu terengah-engah, menebak tujuan orang-orang ini, dan beberapa orang takut untuk bergegas pergi. Liu Fu, Liu Huabai dan Liu Xincheng berbalik dan menyapa pria muda dengan kemeja putih salju, memegang kipas Buddha di tangannya, membuka dan menutup ruangan, memancarkan aroma pil, menyegarkan. Ketika Liu Huabai dan Liu Xincheng melihat ini, mereka tidak berani mengabaikan, dan buru-buru memberi hormat. Junior telah melihat senior. Kipas muda membentangkan tangan di kipas giok, dengan lembut mengangkat 2 orang, dan kemudian berkata sambil tersenyum. Hehe, kamu tidak harus sopan. Aku tidak peduli dengan etiket ini dan sebagainya. Kamu dan keduanya tidak perlu dikekang, merasa bebas. 2 orang mendengar ini, mereka melambaikan tangan mereka dengan cepat dan menolak, tetapi di bawah persyaratan keras yang lain, perlahan-lahan rileks dan santai, tetapi masih dapat dilihat bahwa kedua orang itu tidak sesantai yang mereka lihat. Saya tidak tahu apakah senior akan keluar hari ini, tetapi apakah ada tugas untuk junior. Suasana mereda, dan Liu Huabai juga dengan berani mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan secara aktif. Pria yang mendengar ini menggelengkan kepala sambil tersenyum, berkata, "Tidak, itu hanya karena orang-orang itu bukan hantu atau hantu itu saja, jika tidak, aku lebih suka menjadi bagian ontologi." Menunggu 2 orang menjawab, pria itu langsung berkata, "Juga, jangan panggil senior-senior dan sebagainya lagi. Kedengarannya seperti berapa umurku. Aku punya nama, Bai Hua. Kamu bisa memanggilku namaku. Itu tidak akan berhasil. Panggil aku kakak Bai besar, kamu tidak perlu memanggilku senior." Kedua orang mendengar ini, saling memandang, wajah mereka tidak berdaya, dan kemudian mereka melihat Bai Hua dan mengklik mengangguk, tidak ada kata-kata lagi. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 58. Meleleh. Xiao Yan mengganti segel di tangannya, berteriak di dalam hati, dan kemudian tiba-tiba mengembun, mengendalikan sirkulasi api surgawi di dalam tubuh. Di dalam tubuh, api surgawi mengikuti beberapa meridian yang belum pernah berjalan sebelumnya, tetapi akhirnya kembali ke garis mantra api metode Qi. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sekali lagi menyimpang dari rute metode Qi mantra api. Namun demikian, menurut akal sehat, fenomena Qi dan darah yang menyebabkan ketidaknyamanan di dalam tubuh akibat pengoperasian metode Qi tidak pernah terjadi, dan terasa aneh. Tentu saja, ini hanya untuk mereka yang tidak tahu itu saja, Xiao Yan tidak perlu terkejut dengan ini. Api surgawi berjalan perlahan di sepanjang rute metode Qi yang baru, menghangatkan rute meridian. Xiao Yan juga akrab dengan rute metode Qi, yang berjalan sedikit lebih lama dari aslinya. Dou Qi, yang berjalan perlahan di dalam tubuh, berjalan di rute yang agak aneh. Setelah beberapa jam pemurnian fusi, bagian dari metode Qi Fen Yan ini telah sepenuhnya disempurnakan oleh Xiao Yan. Meskipun masih agak dendeng, umumnya sepenuhnya terintegrasi dengan mantra api yang dibudidayakan oleh Xiao Yan. Bahkan saat Xiao Yan berlari, dia merasa lebih halus dan mulus, dan Dou Qi berlari dan mengembun lebih cepat. Ini juga membuat Xiao Yan sangat senang. Metode Qi adalah dasar dari kultivasi. Dengan metode Qi yang baik, kultivasi lebih cepat dan mandiri. Peningkatan basis kultivasi secara alami lebih cepat dan lebih solid, jadi di masa depan, ketika menghadapi musuh, secara alami lebih percaya diri. Hehe, ya, itu bisa sepenuhnya disempurnakan dalam waktu sesingkat itu cukup bagus. Menurut kecepatan lari dan kecepatan kultivasi dari pengetahuan Fen Yan saat ini, itu memang mencapai tingkat metode Qi manusia. Tapi sayangnya,
metode Qi ini belum selesai, jadi kamu perlu waktu untuk beradaptasi. Xiao Yan tersenyum, sama sekali tidak seperti yang dia katakan. Apapun yang Kaisar kuno Tuo dia atur, dia akan baik-baik saja. Meskipun Xiao Yan bukan tipe pria yang siap membantunya, Kaisar kuno Tuo Si tidak akan pernah menyakitinya. Terlebih lagi bagaimana dia benar-benar membutuhkan kekuatan sekarang, dengan jalan yang diaspal untuknya oleh Kaisar kuno Tuo Si, itu membuatnya mengambil jalan memutar yang jauh lebih sedikit. Keduanya mengobrol untuk beberapa kata lagi, dan Xiao Yan memasuki kondisi kultivasi dan mulai berkultivasi. Hari berikutnya. Di puncak gunung, sentuhan Chen Hui melesat dari sisi cakrawala dan terpantul di wajah lembut dan tampan Xiao Yan. Mata Xiao Yan yang tertutup perlahan terbuka, keluar dari kondisi latihan, dan menyipitkan mata ke fajar kelabu di langit. Begitu perawakannya bergerak, dia bangkit dari tanah, meluruskan bajunya, dan ketika perawakannya bergerak, dia terbang menuju kota kuno yang liar. Beberapa hari kemudian, di puncak gunung, 8 siluet berdiri terpisah. 8 siluet ini persis seluruh kelompok setan hantu tua. Salah satu dari mereka, setelah lama mencari, memerintahkan mengangguk, dan berkata dengan hormat kepada salah satu dari mereka. Untuk melaporkan Penatua Palace Master ketiga, disinilah Xiao Yan tinggal. Jika itu baik, dia harus pergi dari sini selama beberapa hari. Dengan kecepatan kita akan segera menyusulnya. 3 Palace Master mendengar ini, sedikit mengangguk, melirik kemana Xiao Yan pergi, dan berpikir sejenak, membuka mulut dan berkata. Arah ini menuju kota liar dan kuno, Xiao Yan ini untuk meninggalkan Sedikit berhenti, 3 Palace Master mencibir lagi, diikuti dengan membuka mulut dan berkata. Tinggalkan wilayah selatan, kamu kira akan baik-baik saja. Huff. 3 tangan kanan Palace Master diangkat dengan lembut, lalu melambai dengan kuat, sambil berteriak di mulut. Pergi, kita harus mengejar Xiao Yan dalam waktu 3 hari, sehingga dia tidak bisa keluar dari wilayah selatan ini. Semua orang menjawab, dan kemudian terbang ke depan dan mengejar ke arah yang ditinggalkan Xiao Yan. 2 hari kemudian. Di lantai 2 sebuah pub, Xiao Yan sedang duduk di meja dekat jendela. Menyaksikan aliran orang di bawah sambil menyesap teh di cangkir, sedikit tersenyum, dan hendak ingin bangun dan pergi. Namun suara guyu datang tiba-tiba, dan Xiao Yan tidak bisa menahan alisnya sedikit berkerut, dan duduk dengan mantap lagi. Tunggu, kurasa kamu tidak harus pergi. Nanti, harus ada pertunjukan yang bagus. Xiao Yan sedikit mengernyit dan bertanya dalam hati kepada Guyu. Gulao, apa maksudmu dengan itu? Hehe, saya pikir, sekelompok orang yang Anda tunggu telah tiba, dan saya merasa bahwa ke arah Anda datang, ada 8 berat dengan kekuatan setengah tingkat kaisar datang ke sini. Saya tidak berpikir itu akan lama sebelum berada di sini. Xiao Yan mendengar ini, alisnya terjalin erat, menatap langit di luar jendela, bertanya dengan acuh tak acuh. Tulang tua, apa kekuatan mereka? Hehe, yah, sepertinya mereka bertekad untuk menjatuhkanmu. Begitu kalimat ini keluar, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi bermartabat, tapi dia mendengarkan dengan tenang. Kekuatan mereka secara keseluruhan memang banyak tekanan untukmu. Yang terkuat dari mereka adalah Kaisar setengah bintang 7, diikuti oleh 2 Kaisar setengah bintang 4 dan 5 Kaisar setengah bintang 1. Xiao Yan tidak mengatakan sepatah kata pun, diam-diam mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia segera menghilang ke restoran segera setelah statusnya diubah. Saat berikutnya, di atas langit, siluet berpakaian putih tiba-tiba muncul, menyebabkan semua orang di tanah melihat ke langit, memperlihatkan dengan ekspresi penasaran. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke belakang, matanya sedikit tertutup, wajahnya tanpa ekspresi, berdiri dengan tenang dalam kehampaan, menunggu kedatangan mereka. Beberapa saat kemudian, beberapa bintik hitam di cakrawala yang samar-samar terlihat muncul di langit yang jauh. Dalam waktu singkat, mereka sudah sampai di tempat Xiao Yan berada 100 sang. Jie, Xiao Yan, untuk namamu, itu benar-benar terlihat seperti guntur yang menusuk telinga. Untuk menunggumu, tahukah kamu berapa banyak buatan manusia yang telah kami kirim dan tunggu 10 tahun, sekarang kamu akhirnya muncul. Alis Xiao Yan terjalin erat, matanya terbuka perlahan, menyempit menjadi garis hitam, dan menatap pembicara, tetapi bertanya dengan senyum di mulutnya. Tunggu aku, hehe, aku belum pernah bertemu denganmu sepanjang jalan, jadi mengapa menungguku untuk mengatakan itu? Jie, sepertinya Yang Mulia Xiao Yan masih belum tahu banyak tentang banyak hal, jadi tolong undang Yang Mulia Xiao Yan untuk kembali bersamaku dan minta penjelasan pribadi dari kepala keluargaku. Bagaimana? Xiao Yan mendengar ini, kait di sudut mulutnya menahan seringai, dan mata penuh ejekan membuka mulut dan berkata. Hehehe, maaf, aku suka orang yang suka bersama sesama orang. Jika mereka bukan hantu atau hantu sepertimu, mereka benar-benar tidak cocok bersamaku. 3 Palace Master mendengar ini, matanya tiba-tiba menjadi lebih tajam, melihat ke arah tatapan Xiao Yan dipenuhi dengan gelombang niat membunuh, dan butuh beberapa saat untuk membuka mulutnya perlahan dan berkata. Sepertinya kamu tidak mau pergi bersama kami kali ini, jadi sejak saat itu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Beri aku semua, selama kamu tidak membiarkannya mati, yang lainnya tidak masalah.
Kata-kata tidak jatuh, di belakang 7 status sosok segera menyerbu ke arah Xiao Yan. Pertarungan besar, dengan satu sentuhan rambut. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 59. Xiao Yan melihat ketujuh kabut hitam yang mengelilinginya, melihat sedikit kerutan, dan memperlihatkan ekspresi muram di wajahnya. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, sekali lagi melihat ke arah 3 Palace Master, membuka mulut dan berkata. Di antara kita, sepertinya tidak ada kebencian sama sekali. Apalagi bagaimana, aku juga baru pertama kali tiba di sini. Meski hari itu kita saling serang, sepertinya bukan ini yang seharusnya lakukan. Setan hantu tua Yan mendengar ini, wajahnya menjadi garang dalam sekejap, matanya menatap Xiao Yan dengan marah, mulutnya berteriak. Huff, Xiao Yan, jika bukan karena serangan diam-diammu pada lelaki tua ini, bagaimana mungkin lelaki tua ini terluka olehmu? Xiao Yan, di telapak tangan orang tua. Kata-katanya tidak jatuh, setan hantu tua Yan sudah terburu-buru, dan sampai 3 kepala istana memerintahkannya, dia berteriak dengan keras. Ketika perawakannya bergerak, itu menyerang Xiao Yan. Xiao Yan melihat ini, tapi ada seringai di wajahnya. Lengan kanan melambai ke depan, dan kemudian telapak tangan tiba-tiba menjadi kepalan tangan. Pada saat yang sama, api surgawi muncul dari permukaan tubuh, menutupi seluruh tubuh. Biarkan Xiao Yan saat ini benar-benar terlihat seperti pemadam kebakaran yang berwarna-warni. Di bawah bungkus api surgawi, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, sepasang mata yang cerah sedikit bersinar, sebuah cahaya melintas di matanya. Xiao Yan melambaikan tangan kanannya tiba-tiba, dan statusnya terkejut. Dia bergegas menuju setan hantu tua Yan. Bang! Gelombang api besar menyapu langit, menghalangi pandangan semua orang. Ekspresi 3 Palace Master juga sedikit tergerak. Di bawah kabut gelap, sepasang mata suram memancarkan sedikit cahaya gelap. Xiao Yan ini sebenarnya telah meningkatkan kekuatannya ke tingkat puncak Kaisar setengah bintang 2 hanya dalam 2 bulan. Sungguh menakjubkan ah. Jika hanya karena kebangkitan Bloodland, maka Xiao Yan ini benar-benar luar biasa ah. Sepertinya Xiao Yan pasti tidak bisa dibiarkan. Kali ini, dia harus dijatuhkan. Pikiran melintas di hatinya, dan mata 3 kepala istana memancarkan sinar cahaya yang haus darah. Mempersiapkan tembakan, 3 mata Palace Master berubah lagi. Dengan gelombang jubah lengan, energi hitam keluar, segera setelah mendengar ledakan lagi. Suara itu disertai dengan panggilan yang menyakitkan, dan siluet setan hantu tua Yan muncul di bawah gelombang api. Huff, buang. 3 Palace Master dengan dingin mendengus tanpa menoleh, dan kemudian matanya berkedip. Gelombang api di depan 3 Palace Master langsung dipisahkan dan dibuka. Gelombang api pecah, menunjukkan siluet Xiao Yan. Xiao Yan berbalik dan menatap 3 Palace Master dan yang lain. Pada 4 mata berpotongan, kilatan cahaya melintas, dan perawakan Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan dia mundur 3 langkah. 3 Palace Master mencibir, ketika statusnya bergerak, satu pukulan mengarah ke serangan Xiao Yan. Ketika waktu berlalu, tinju itu meraung, dan ruang di sekitar tubuh 3 Palace Master hancur, menunjukkan ruang kosong yang besar dan gelap. Dimanapun 3 Palace Master lewat, ruang itu berubah menjadi ruang hampa, dan butuh beberapa saat untuk pulih secara perlahan. Semua ini, berbicara tentang waktu, itu terjadi dalam sekejap. Pekerjaan instan sudah cukup bagi Xiao Yan untuk melakukan banyak hal, tetapi saat ini Xiao Yan menunjukkan perasaan lemah. Wajah Xiao Yan bermartabat. Kaisar setengah bintang 7 bukanlah sesuatu yang bisa dia goyang dengan mudah. Kesenjangan di antara mereka masih terlalu besar. Ruang di sekelilingnya sudah terkunci. Tidak mungkin untuk menghindarinya. Xiao Yan melihat pukulan yang semakin dekat, ekspresinya pasti, pikiran itu tergerak, di dalam tubuh Dragon Phoenix Bloodland terinspirasi, dan sisik drakonik emas menyebar ke seluruh tubuh dalam sekejap. Perawakannya bergetar, satu kaki dalam kehampaan, dan langsung melihat ke arah 3 Palace Master dan menyerbu pergi. Telapak tangan Netherworld. Xiao Yan berteriak keras, dan Doki mengembun dengan sangat cepat. Salah satu caranya adalah dengan menghadapi pukulan sengit dari 3 Palace Master. Bang! Ada suara keras, gelombang energi dahsyat menyapu langit dan bumi, dan menyapu gelombang api yang belum terselesaikan. Di atas langit, siluet 3 kepala istana berdiri tegak, dan Xiao Yan terpesona oleh beberapa ratus zang dalam ledakan itu, dan akhirnya secara paksa tertanam di gunung raksasa dengan suara retak. Tetapi meskipun demikian, 3 kepala istana yang berdiri tegak di atas kekosongan masih mengerutkan kening, dan ada sedikit keheranan di matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam di mulutnya. Tidak menyangka tubuh berdaging Xiao Yan, ternyata sangat mengerikan. Dengan 7% dari kekuatan setengah Kaisar bintang 30 saya, dia masih tidak bisa melepaskan lengannya. Itu benar-benar mengerikan. Tapi kemudian, mata 3 kepala istana menjadi dingin lagi, melihat ke arah gunung besar tempat Xiao Yan jatuh. Telapak tangan 3 Palace Master mengepal lagi, dan suara derit terdengar, dan kulit kuning tua yang kering di buku-buku jari juga tampak sedikit putih. Segera setelah itu, 3 Palace Master menunjukkan statusnya, dan menghilang dengan kabut hitam tebal yang menempel di sekelilingnya. Pada saat yang sama, ada embusan angin bertiup antara langit dan bumi tanpa alasan.
Angin mendung bertiup, dan kemudian membentuk beberapa angin berangin, dan deru angin bersiul beredar di antara orang-orang, yang tampaknya cukup aneh. Saat berikutnya, 3 Palace Master, yang awalnya menuju Xiao Yan menyapu dalam sekejap, tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Xiao Yan, kamu berani bermain dengan Tuan Istana ini, kamu mencari kematian. Tuan Istana ini akan membuat kulitmu sesak hari ini. 3 kepala istana memalingkan matanya dengan merah, wajahnya berkedut hebat, dan momentumnya tiba-tiba meroket, sehingga seluruh kabut hitam menyebarkan gelombang riak. Apa yang membuatnya tidak menyangka bahwa di bawah kafan setengah kaisar bintang 7-nya, Xiao Yan bisa menghilang ke matanya secara diam-diam. Ini membuatnya menjadi kaisar bintang 7 yang lama, dan dia merasakan rasa malu di hatinya. Angin mendung berlalu, dan kemudian siluet berpakaian putih muncul di atas langit, menatap 3 Palace Master dengan mencibir. 3 wajah Palace Master berkedut, di dalam tubuh Douki dimobilisasi sebanyak mungkin, status melintas di depan Xiao Yan, dan sebuah pukulan memandang ke arah serangan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat melihat ini, statusnya berbaring sedikit, menjejakkan satu lengannya. Suara angin di bawah kakinya gelisah, dan siluet itu melintas, lalu menghilang. Namun sayang, meski respon Xiao Yan cepat, pukulan 3 Palace Master meninggalkan pukulan dangkal di dada Xiao Yan. Siluet Xiao Yan melintas dan muncul di luar sang yang diburu. Xiao Yan mengambil mulut besar, meludahkan darah terbalik, dan kemudian melihat ke arah dadanya, di mana ada jejak darah segar seukuran telapak tangan. Wajah Xiao Yan sedikit gemetar, dan beberapa diam-diam berpikir. Kekuatan setengah kaisar bintang 7 benar-benar tidak tertutupi. Jika saya tidak bereaksi cukup cepat, saya khawatir pukulan yang baru saja saya buat cukup untuk membuat saya kehilangan kekuatan pertempuran saya secara serius. Xiao Yan berpikir begitu, dan bahkan merasa punggungnya dingin. Kaisar setengah bintang 7 memang bukan mudah yang bisa dia lawan. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan pukulan berat darinya, apalagi yang akan dia lakukan untuk memperjuangkan hidupnya. Hehe, kenapa? Ini tidak pasti. Bukankah kamu masih memiliki teknik Dou tingkat manusia? Apakah kamu masih takut padanya? Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 60. Xiao Yan mendengar ini mengerutkan kening, sedikit terkejut mengerutkan kening, melihat ketiga Palace Master di kejauhan, di dalam hati dan bertanya pada Guyu. Tulang-tulang tua, Anda mengatakan bahwa saya memiliki teknik Dou. Saya dapat memahami ini. Anda mengatakan di kuil tulang, bahwa kekuatan hebat dari Samsara Buddha yang marah telah mencapai tingkat teknik Dou. Tapi ini menakutkan. Apakah Tuan Istana 3 ini penting? Atau, apakah kamu ingin aku bertarung dengan Kaisar setengah bintang 7 dengan catatan teknik Dou? Begitu suara Xiao Yan yang bersangkutan keluar, Guyu tersengat, dan dia batuk beberapa kali berturut-turut, lalu perlahan berhenti. Xiao Yan juga tampaknya menyadari kesalahan kognitifnya, tetapi tidak terus mengejarnya. Karena dia tahu, Guyu akan memberi tahu jawabannya. Benar saja, setelah beberapa saat, Guyu akhirnya berbicara lagi. Kamu, jika bukan karena lelaki tua itu sekarang untuk mendengar apa yang kamu katakan di sini, aku khawatir bahkan orang biasa yang mendengarmu mengatakan hal yang tak tertahankan seperti itu harus dihisap oleh amarah dan apimu. Xiao Yan mengerjap, seolah merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang teknik Dou perintah orang ini. Namun, dia masih menatap 3 penjaga dengan tenang, dan melihat 3 Palace Master menatapnya dengan curiga, Xiao Yan merasa lega. Gelombang teknik Dou tingkat manusia, meskipun itu adalah tingkat terendah dalam teknik Dou surgawi, tetapi pengembangan teknik Dou tingkat manusia adalah yang paling tak ternilai di seluruh teknik Dou surgawi. Adapun teknik Celestial Dou, ini hanya nama kolektif itu saja. Tingkat 4 Roh Kudus disebut teknik Celestial Dou, dan tingkat 4 Langit dan Bumi Xuan Huang adalah teknik Kaisar Dou. Ini juga dengan berbagai kekuatan. Klasifikasi teknik Dou oleh orang-orang sangat umum. Adapun tingkat perkembangan teknik Dou tingkat manusia, itu karena teknik Dou tingkat manusia adalah yang paling mudah untuk dipraktikkan dan paling mudah dipahami di seluruh teknik Celestial Dou. Teknik Dou tingkat manusia, yang terampil dalam praktik, akan menggunakan hantu pionir untuk memudahkan penggarap mengendalikannya. Juga karena hantu inilah yang memungkinkan penggarap memiliki kesempatan untuk menyadari misteri pendiri, meningkatkan teknik Dou yang asli, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menciptakan teknik Dou peringkat roh. Dan kekuatan luar biasa dari teknik Dou tingkat manusia secara alami sombong. Mengambil Anda sebagai contoh, jika Anda menggunakan teknik Dou tingkat manusia untuk menghadapi 3 master istana ini, satu trik sudah cukup untuk menghancurkannya. Ketika kata-kata orang tua itu ada di sini, Anda juga harus memahami bahwa teknik Dou tingkat manusia tidak sesederhana itu, terlebih lagi bagaimana teknik Dou tingkat manusia Anda diciptakan sendiri. Pada titik ini, kekuatan yang tangguh seharusnya lebih kuat 1 poin. Jadi, maju dan jadilah berani. Ini adalah cerita yang panjang, tetapi melihat antara Xiao Yan dan 3 Palace Master, itu hanya beberapa napas kerja saja. Xiao Yan mendengar pernyataan ini, dan dia sangat gelisah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan ingin maju dan bertarung dengan 3 Palace Master. Tapi saat berikutnya adalah kulit berubah lagi, memindahkan telapak tangan di dadanya, dan dia batuk beberapa kali. Xiao Yan meludahkan noda darah yang tersisa di mulutnya, dan merasakan bau darah dari hidungnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan pahit.
Kecepatan tiga master istana ini jelas di atasnya, dan kondisi pertama Xiao Yan untuk melemparkan Buddha Samsara yang marah adalah waktu yang kurang cukup. Tapi sekarang, Xiao Yan ingin memiliki cukup waktu untuk melemparkan Samsara Buddha marah. Dapat dikatakan bahwa tidak ada peluang sama sekali. Meskipun Xiao Yan memiliki langkah untuk membantu, tetapi bagaimanapun juga, langit belum dibudidayakan. Bahkan jika dia melakukan yang terbaik, kecepatannya paling banyak sama dengan tiga Palace Master. Jadi, ditambah setan hantu tua Yan dan yang lainnya masih melotot seperti harimau mengawasi mangsanya, saya khawatir bahkan lebih tidak mungkin bagi saya untuk memiliki kesempatan untuk menunjukkan Samsara Buddha marah. Xiao Yan memikirkan ini, alisnya berkerut erat, matanya melirik ke empat tempat, mencari cara untuk melarikan diri. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan dalam keadaan putus asa. Karena tidak ada cara lain untuk hidup, maka hanya ada satu cara untuk memaksanya. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin, tiga Palace Master sedikit mengernyit, tapi dia mencibir, tangannya melingkari dadanya, dan menatap Xiao Yan dengan tatapan jijik. Ketika perawakan Xiao Yan bergerak, dengan angin puyuh di telapak kakinya, dia menghilang ke dalam kehampaan begitu diam-diam. Tiga Palace Master mencibir, tinjunya mengepal, dan ketika statusnya dipindahkan, dia muncul di suatu tempat di kehampaan. Tinju raksasa itu melambai, dengan angin yang menyengat, dan menghantam ruang di depannya. Bang! Suara teredam dipancarkan, dan kerutan di bawah topeng tiga Palace Master sedikit mengerutkan kening, dan kemudian berubah menjadi mendengus dingin, dan statusnya bergerak, menyapu dalam sekejap lagi. Pada saat ini, Xiao Yan juga sangat bermartabat, dan dia dengan sepenuh hati menggenggam melakukan penghindaran, dan tidak berani memiliki niat sedikit pun untuk menahan. Tiga Palace Master juga mengeluarkan suara teredam di udara setiap kali berkedip, terkadang dengan suara teredam buatan. Tapi tidak ada jejak orang itu, yang juga mengejutkan semua orang di kota di bawah untuk melihat. Sesaat kemudian, di atas langit, seluruh tubuhnya dalam keadaan lusuh, dengan darah di sudut mulutnya, dan siluet biru dan ungu di tubuhnya, yang akhirnya menghentikan statusnya. Xiao Yan tersentak di mulutnya, wajahnya gemetar. Melihat kemejanya yang compang camping, Xiao Yan menyeringai pada tiga Palace Master dengan seringai di mulutnya. Dalam konfrontasi singkat barusan, tiga Palace Master membuat total hampir 100 pukulan, tapi berkat green dan purple milik Xiao Yan hanya mengenai kurang selusin. Meskipun jubahnya sedikit rusak, luka Xiao Yan jauh lebih sedikit. Di sisi lain, Xiao Yan juga menemukan bahwa dalam keadaan mengejar dan berkelahi, kendalinya sendiri atas langit semakin baik. Ini memang kabar baik bagi Xiao Yan. Tiga kepala istana melihat senyum konyol Xiao Yan barusan, hatinya sangat marah, tinjunya mengepal lagi, dan raungan keras dikeluarkan di mulutnya, berkata, kalian, datanglah ke Laosu bersama-sama, Tuan Istana ini harus menghancurkannya hari ini. 7 orang mendengar pernyataan ini. Mereka dipimpin oleh setan hantu tua Yan, yang semuanya bergerak serentak, dan suara minuman keras yang menembus langit keluar dari mulut mereka bersama serangan kekerasan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening, tetapi tidak panik, gerak kaki berubah, memutar sudut yang aneh, statusnya tiba-tiba bergerak, dan kemudian menghilang ke udara lagi. Pada saat ini, serangan 7 orang telah tiba, tetapi sayangnya, siluet Xiao Yan telah lama menghilang. Bang! Dengan pukulan, status tiga Palace Master muncul di tempat di mana 7 orang diburu Zhang, tetapi dia disambut oleh penguasa raksasa hitam tebal. Pada saat ini, di bawah tinju sengit tiga Palace Master, penguasa besar ini telah dibombardir secara paksa dengan alur sedalam 3 inci. Di sekitar alur juga terdapat beberapa retakan yang rapat dan banyak. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 61. Melihat ini, kulit tiga kepala istana tiba-tiba berubah, dan kemudian dia bereaksi. Xiao Yanlah yang bermain dengan dirinya lagi. Kemarahan muncul di hatinya, menyerang dengan satu telapak tangan, dan menghempaskan penguasa raksasa hitam di depannya dengan satu telapak tangan. Kemudian dia menoleh dan melihat ke belakang, tanpa ragu-ragu, kejutan status yang tiba-tiba adalah terbang ke belakang. Bang! Penguasa besar hitam itu dipukul oleh ribuan Zhang dengan telapak tangan tiga Palace Master, dan akhirnya menabrak tanah dengan keras. Energi yang dibawanya ke tanah juga menghantam beberapa ratus lubang Zhang di tanah. Kabut menutupi segalanya. Di bagian bawah lubang, di sebelah penggaris hitam, ada gerakan menggeliat di ruang, dan status pria berpakaian putih terwujud. Pada saat inilah Xiao Yan yang berbalik untuk mengejar tiga Palace Master. Xiao Yan mengulurkan tangan dan menarik Heavy Swan Ruler keluar dari tanah. Melihat sidik jari sedalam 3 inci di tubuh penguasa itu, alis Xiao Yan tidak bisa menahan kerutan, dan sedikit kemarahan tumbuh di hatinya. Penguasa Swan berat ini diberikan kepadanya oleh Yao Tua, yang mencakup banyak emosi Xiao Yan terhadap Yao Tua. Sekarang melihat penguasa Swan berat seperti ini, Xiao Yan sangat marah di dalam hatinya. Untungnya, Xiao Yan tidak terpana oleh kemarahannya. Sekarang Heavy Swan Ruler hampir dihapus. Meskipun ada api di hati, yang terpenting adalah kesulitan saat ini. Bagaimana memecahkan masalah saat ini adalah perhatian utama Xiao Yan. Masalah penguasa Swan berat dapat diselesaikan cepat atau lambat, tetapi jika Anda tidak pergi saat ini, maka Anda benar-benar tidak memiliki kesempatan.
Xiao Yan memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di matanya, dan segera Heavy Swan Ruler dimasukkan ke dalam storage ring. Setelah itu statusnya di flash, menghilang lagi. Setelah beberapa napas, penahan angin yang tajam terdengar, dan kemudian siluet tiga Palace Master muncul di dasar lubang. Melihat jejak yang tersisa setelah penguasa raksasa ditarik keluar, wajah di bawah topeng tiga Palace Master bergidik, berteriak keras, dan memikirkan Xiao Yan yang mengepung masa lalu. Di belakang, 7 siluet tak berdaya untuk mengejar. Semua orang di kota terkejut ketika mereka melihat 9 siluet yang muncul dan menghilang tiba-tiba. Pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya ini biasanya adalah orang-orang yang bahkan tidak dapat mereka pikirkan, tetapi hari ini, bahkan 9 orang muncul di depan mereka sekaligus. Bagaimana mereka tidak terkejut? Setelah 9 orang benar-benar menghilang dari pandangan orang-orang di kota, semua orang mendiskusikannya. Kota yang tadinya masih sangat sepi menjadi riuh lagi. Xiao Yan, beraninya kamu mengambil permainan kedua dan ketiga dari Palace Master ini? Palace Master ini akan menjatuhkanmu hari ini, dan kemudian membiarkan kamu mencoba tidak memiliki keinginan rasa untuk hidup dan tidak dapat meminta kematian. Pada saat ini, Xiao Yan sedang mencoba yang terbaik untuk terbang ke arah kota kuno yang liar. Dan di belakang 1000 Zhang Xiao Yan, kabut hitam menyerupai manusia sedang mengejar dari dekat. Itu di belakangnya, 7 siluet berwarna juga mengejar mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, jarak antara kedua orang itu juga menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak akan lama sebelum Xiao Yan dicegat oleh 2 Palace Master. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan cemas, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya, dan dia harus mencoba untuk terbang ke depan. 3 Palace Master melihat Xiao Yan mempercepat lagi, dan juga mendengus dingin di mulutnya. Tapi kemudian berteriak keras lagi, dan statusnya tertegun, kecepatannya tiba-tiba meningkat ke level tertentu, 7 orang di belakang dilempar, dan mencegah di depan Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening pada saat ini, merasa sangat cemas, dan kemudian melanjutkan seperti ini, hari ini benar-benar pertanda buruk daripada baik. Saat berpikir, beberapa zang kabut hitam di depan Xiao Yan tiba-tiba muncul siluet hitam. Orang ini persis 3 Palace Master. 3 Palace Master berhenti dalam status, dan menatap Xiao Yan dengan niat membunuh tanpa akhir di matanya, dan berteriak keras di mulutnya, mengatakan, Xiao Yan, kemana lagi kamu ingin pergi? Hari ini kamu berulang kali bermain dengan Tuan Istana ini, kamu harus kembali dengan Tuan Istana ini hari ini. Sampai masalahmu diselesaikan, Tuan Istana ini pasti akan menghancurkanmu sampai mati. Xiao Yan mendengar ini, status serangan ke depan juga perlahan berhenti di kehampaan, dan mata memandang ke arah 3 Palace Master tampak sangat bermartabat. Setelah beberapa napas, 7 orang lainnya mengikuti dan mengepung Xiao Yan, meninggalkan Xiao Yan tanpa cara untuk melarikan diri. 7 dari kalian, lawan Palace Master ini. Gunakan teknik Dou yang paling ganas untuk memukul Xiao Yan dengan ganas. Aku ingin menghabiskan Dou Qi-nya dan merawatnya dengan baik. 3 Palace Master memandang Xiao Yan, dan terus memberi perintah. Ketika dia berbicara tentang kata, peduli, nadanya sangat berat, yang menunjukkan betapa memalukan perilaku Xiao Yan hari ini terhadapnya. Mendengar ini untuk 7 orang, meskipun hati setiap orang berbeda, tetapi mereka tetap mengangkat tangan, segel rumit setiap orang dikeluarkan oleh beberapa orang. Di antara mereka, segel di tangan setan hantu tua Yan sangat berbeda. Begitu segel di tangan setan hantu tua Yan keluar, ruang di sekitarnya bergelombang, dan gelombang riak seperti air menyebar. Dalam hal ini, Xiao Yan menatap matanya, dan hatinya sangat bermartabat. Ketika dia melihat situasinya, 3 Palace Master menatapnya dengan tatapan yang menarik. Dia memandang setan hantu tua Yan dengan takjub, tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, setan hantu tua Yan telah menjadi objek banyak perhatian. Dan teknik Dou yang terpampang di tangannya persis sama dengan teknik Dou tingkat orang yang digunakan hari itu, Nether Eater yang mendalam. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun Xiao Yan tidak dapat melihat wajah setan hantu tua Yan saat ini karena topengnya, jangan pikirkan itu, pikiran Xiao Yan juga sangat jernih. Dengan kekuatan iblis hantu tua Yan, pasti akan sulit untuk melakukan teknik Dou level orang ini. Begitu seseorang mengganggunya, konsekuensinya mungkin yang terburuk. Segera setelah Anda memikirkannya, perawakan Xiao Yan bergerak, melihat ke arah Yan hantu tua iblis menyapu dalam sekejap, 3 Palace Master melihat ini, dan suara mendengus dingin di mulutnya, lalu terbang ke depan dan mencegat Xiao Yan. Hati Xiao Yan gelisah, tangan kanannya terentang, dan telapak tangannya ditembak ke arah 3 Palace Master, sambil berteriak di mulutnya. Telapak tangan Netherworld. Pada saat yang sama, sidik jari Xiao Yan di tangan kirinya berubah, dan sebelum telapak tangannya bertabrakan dengan 3 Palace Master, Xiao Yan mengeluarkan satu serangan lagi. Kemarahan surga Netherworld. Bang. Sebuah catatan dari Netherworld Heaven's Fury, 3 jiwa Master Istana terkejut, dan kemudian kehilangan penglihatan singkat terjadi. Meskipun hanya ada waktu singkat, itu sudah cukup untuk Xiao Yan. Satu telapak tangan meledakkan 3 Palace Master dan terbang keluar, dan Xiao Yan bergegas keluar ke Yan Old Ghost Devil dengan satu telapak tangan. Kemarahan surga Netherworld, telapak tangan Netherworld, jari Netherworld.
Setelah satu set teknik Do turun, Xiao Yan akhirnya muncul di depan Yan Old Ghost Devil, dan pada saat Yan Old Ghost Devil, teknik Do di tangannya akhirnya berakhir. Xiao Yan menyerang dengan satu telapak tangan, dan menatap matanya pada setan hantu tua Yan. Dia akan menembak Xiao Yan dengan hanya satu telapak tangan di telapak tangannya. Bang! Badai energi hitam menyapu, tiga kepala istana dan yang lainnya, semuanya digemparkan oleh badai energi ini, dan melemparkan mereka ke tanah dengan ganas, menabrak lubang yang dalam dengan lebar beberapa ratus sang. Bahkan setan hantu tua Yan sendiri tidak dapat melarikan diri. Namun, aneh bahwa di antara orang-orang yang terbang di tengah badai, tidak ada siluet Xiao Yan. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 62. Badai energi hitam menyapu langit dan bumi, menutupi sebagian besar langit, sehingga seluruh langit tiba-tiba menjadi redup. Kedelapan siluet hitam semuanya terhempas di bawah badai energi ini, dan mereka tidak terluka. Tiga kepala istana memanjat dari reruntuhan, mengambil mulut besar, dan memuntahkan seteguk darah. Wajah di bawah topeng berkedut, mengambil napas dalam-dalam dari udara berdarah, dan kemudian berdiri tegak lagi, muncul di langit. Tiga Palace Master tingkat 4 mengintip ke bawah, semua mata dipenuhi debu. Tiga Palace Master menahan rasa sakit dari dada. Lengan yang patah melambai dengan keras, dan debu yang menyebar terhempas. Debu dan kabut menghilang, dan 8 lubang raksasa menjadi jelas. Di antara mereka, bayangan manusia raksasa samar-samar terlihat di antara 7 lubang raksasa. Tiga kepala istana mengabaikannya, tetapi melirik ke tempat lain lagi, dan segera alisnya merajut erat di bawah topeng. Kemana? Xiao Yan. Dia paling dekat dengan Yan Mo pada saat itu, dan Yan Mo terluka parah. Bagaimana dia bisa baik-baik saja, mungkinkah Xiao Yan terbunuh oleh pukulan itu? Kecurigaan tetua kepala istana ketiga tiba-tiba berkembang, tetapi juga agak enggan. Dia tidak bisa melihat tubuh Xiao Yan atau mendeteksi napas Xiao Yan. Dengan cara ini, apakah Xiao Yan hidup atau mati, pikiran tiga Palace Master tidak jernih, dan hatinya sedikit khawatir. Xiao Yan sudah mati, tetapi tidak ada mayat yang terlihat, yang membuat tiga Palace Master sulit untuk berurusan satu sama lain. Dia khawatir akan ada kesulitan untuk kembali. Jika Xiao Yan tidak mati, tapi dia tidak memperhatikan sedikit pun nafas Xiao Yan. Jadi, dia tidak bisa melihat siapapun, dan dia tidak bisa melihat mayat. Tiga Palace Master bahkan lebih khawatir. Huff, salahkan pembunuh ini, jika Xiao Yan tidak dapat menemukannya, Tuan Istana ini akan membunuhmu. Ketika kepala istana marah, dia menyalahkan setan hantu tua Yan. Nadanya hampir tidak turun, tetapi ekspresi di balik topeng itu tiba-tiba berubah, dan dia berbalik dan melihat ke belakang. Pada saat ini, di tiga Palace Master di belakang 1000 Zhang, siluet berpakaian putih muncul perlahan di angkasa, yaitu Xiao Yan. Pada saat ini, jubah Xiao Yan juga rusak, wajahnya sedikit pucat, dan sudut mulutnya juga berlumuran darah. Tapi secara keseluruhan, kondisi Xiao Yan jauh lebih baik daripada tiga Palace Master dan yang lainnya. Tiga Palace Master melihat bahwa Xiao Yan tidak terluka parah, wajahnya berubah lagi, dan dia sedikit mengernyit. Kemampuan Xiao Yan ini jelas di luar jangkauan mereka. Ini membuatnya menjadi sulit bagi tiga Palace Master. Pada saat ini, Xiao Yan harus merasa bermartabat. Xiao Yan menunjukkan statusnya, pertama dia menyeka noda darah di sudut mulutnya, lalu dia menoleh dan melihat ke arah tiga Palace Master. Melihat tampilan memalukan dari tiga Palace Master, Xiao Yan menyeringai, tapi tidak ada tanda-tanda khawatir. Hanya berdiri di kehampaan, sudut mulutnya terangkat, dan tiga Palace Master menatapnya dengan marah. Tiga wajah topeng kepala istana berkedut hebat. Kalau tidak ditutupi topeng, pasti takut kalau ada yang melihatnya akan merasa orang ini sakit. Di bawah provokasi Xiao Yan, tiga Palace Master juga sangat marah. Ketika statusnya diubah, pukulan biasa yang sederhana meledak ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak tergerak ketika melihat ini, yang membuat kemarahan di hati tiga Palace Master sedikit lebih kuat, dan tinjunya semakin kuat dan ganas. Bang! Jukuan mengambil angin kencang yang merobek ruang, dan jatuh dengan keras ke tubuh Xiao Yan. Tapi tiga Palace Master sudah terlambat untuk bahagia, saat berikutnya, ekspresi wajahnya menjadi bermartabat lagi. Melalui topeng, dapat melihat bahwa pada saat ini, tiga Palace Master penuh dengan ekspresi luar biasa di matanya, dan ekspresi di wajah di bawah topeng digantikan oleh kejutan. Setelah beberapa saat di udara, tiga Palace Master merespons. Dalam suaranya, dia berkata dengan sungguh-sungguh. After Image, bagaimana? Bagaimana mungkin? Dengan kekuatan Xiao Yan, bagaimana bisa lebih cepat dari saya? Saat berikutnya, tatapan tiga Palace Master beralih ke tempat lain, di mana, disertai embusan angin bersiul, siluet Xiao Yan muncul kembali. Ketika siluet Xiao Yan muncul, tiga Palace Master akhirnya menjawab, dan berkata dengan suara. Tidak heran kamu bisa lolos dari pukulanku dengan mudah sekarang, jadi begitulah, ternyata kamu mendapat stagnasi langit, tidak heran kamu dapat dengan mudah melampauiku dalam kecepatan dan kekuatan lainnya. Xiao Yan mendengar ini, senyum yang seharusnya muncul di wajah, tidak pernah muncul, tetapi mengerutkan kening, dan mata yang melihat ke arah tiga Palace Master digantikan oleh niat membunuh. Xiao Yan sangat jelas pada hari ini.
Keluarga Liu juga memerintahkan Xiao Yan tidak boleh memberitahu orang lain tentang kegagalan hari itu. Tapi sekarang, ia baru saja sukses berkultivasi di ranah pertama hari itu, penguasaan awal ranah berangin. Dia tidak mengharapkannya, dapat dikenali oleh 3 Palace Master. Untuk alasan ini, 3 Palace Master benar-benar menganggap mustahil bagi Xiao Yan. Ya, hari berangin kejam Xiao Yan, seperti badai dahsyat menyapu, memasuki ranah penguasaan awal. Meskipun pemakan jiwa neter mendalam, yang merupakan gerakan oleh setan hantu tua Yan, dihentikan lagi oleh Xiao Yan, energi yang keluar darinya sudah cukup untuk membuat Xiao Yan sekarat. Tapi kesempatannya sangat pintar. Baru saja, Xiao Yan berada dalam situasi yang berbahaya, mematahkan angin kepunahan total sampai pada titik penguasaan awal. Dan Xiao Yan pun memanfaatkan kesempatan besar ini untuk menghindari pukulan fatal ini. Meskipun tidak sepenuhnya dihindari karena terobosan, Xiao Yan jauh lebih baik daripada cedera serius seperti setan hantu tua Yan dan yang lainnya. Xiao Yan melihat ketiga Palace Master, niat membunuhnya meningkat, dan 3 Palace Master sepertinya merasakan bahaya yang akan segera terjadi. Wajah di bawah topeng memiliki tampilan yang lebih dalam sedikit lebih dalam. Di dalam tubuh Dou Qi berlari di sekitar tubuh, siap menghadapi serangan Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikan tindakan 3 Palace Master, tetapi menjadi lebih tenang dan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Udara membawa bau darah dari mulutnya dan melewati tenggorokannya, meninggalkan sedikit rasa manis. Di dalam tubuh Dou Qi perlahan berjalan, antara surga dan bumi, satu demi satu aliran energi bertemu, membentuk pusaran energi besar di sekitar tubuh Xiao Yan. 3 Palace Master mengerutkan kening, apa yang ingin dilakukan orang ini, berani berkultivasi saat ini, apakah tidak takut mati? Pada saat ini, di waktu normal, secara alami waktu terbaik untuk menyerang, tetapi Xiao Yan menghadapi 3 Palace Master saat ini. Beraninya dia mendapatkan kembali pikirannya untuk berkultivasi. Karena itu, saat menonton Xiao Yan berlatih, 3 Palace Master tidak berani bertindak enteng. Benar saja, Xiao Yan di dalam metode Qi tubuh hanya berlari untuk beberapa napas dan berhenti. Merasakan energi langit dan bumi yang sedikit berbintik-bintik di sekitar tubuhnya, Xiao Yan mengangkat tangannya, menatap lurus ke depan, dan tangannya mulai berubah. Masing-masing dan semua orang mencetak teknik rahasianya, dan di bawah tangan Xiao Yan merampungkan satu demi satu keluar. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 63. Tangan Xiao Yan dikelilingi oleh gelombang energi yang menyebar seperti gelombang air. Tetapi dalam lingkaran riak indah yang menyebar seperti bunga gelap ini, mata 3 kepala istana tiba-tiba menyempit seukuran ujung jarum, dan kulit di bawah topeng itu tiba-tiba berubah lagi, dan seluruh orang menjadi ketakutan seketika. Wajah Xiao Yan sedikit pucat saat ini, tetapi gerakan di tangannya tidak sedikit berhenti, dan bahkan lebih cepat. Xiao Yan terpampang dengan segel di tangannya, dan berkata dengan dingin sambil tersenyum ke arah 3 Palace Master. Karena yang mulia sama mampunya dengan generasi berikutnya, Anda harus sangat jelas tentang langkah ini saat ini. 3 Palace Master mendengar ini, ia menelan ludah yang tersangkut di tenggorokan. Takut atau karena alasan lain. Setelah jeda yang lama, 3 Palace Master berkata dengan suara gemetar. Ini adalah aksi penguasaan lengkap kedua Anda, Buddha. Buddha Samsara yang marah. Xiao Yan mendengar ini, mengetahui bahwa tujuannya telah tercapai, itu membangkitkan sudut mulutnya. Dengan wajah pucat itu, dia menyeringai mencibir, selanjutnya dia mengalihkan perhatiannya ke teknik Dou lagi. Tuan Istana ketiga ditenangkan oleh kata-kata Xiao Yan, dan menatap segel di tangan Xiao Yan dengan acuh tak acuh, bergumam terus-menerus di mulutnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Berita mengatakan bahwa Xiao Yan tidak hanya menguasai teknik Dou kelas Tian, tetapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tidak heran jika 3 Palace Master akan sangat ketakutan. Teknik Dou tingkat manusia adalah teknik yang layak di sisi berkelanjutan. Kekuatan yang tangguh itu sombong dan dapat menghancurkan gunung dan sungai. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat setengah Kaisar Bintang 7, dia juga seorang striker yang tidak tahan dengan teknik Dou. Lihat saja teknik Dou Iblis Hantu Tua Yan yang gagal, yang kekuatannya luar biasa, semuanya memuntahkan orang-orang yang memiliki kekuatan termasuk menerbangkan 3 Palace Master. Dari sini kita bisa melihat betapa dahsyatnya kekuatan dahsyat dari teknik Dou. Tanda pisah. Saat kecepatan sidik jari Xiao Yan di tangannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat, permukaan tubuh Xiao Yan juga memancarkan lapisan api yang indah, membungkus Xiao Yan menjadi seorang yang kebakaran. Dengan riak energi, api surgawi menyebar dalam lingkaran, benar-benar menutupi tubuh Xiao Yan di sekitar sang yang diburu. Api surgawi menyebar, dan akhirnya menyerang 3 Palace Master. Temperatur tinggi yang tiba-tiba ini membuat ekspresi di bawah topeng 3 Palace Master langsung buram dikembalikan ke kesadaran. Tubuh gemetar tiba-tiba bergetar, ekspresi di matanya terkejut, dan ekspresi wajah di bawah topeng langsung tegang. Mengambil beberapa langkah ke belakang di udara, 3 Palace Master tersentak dan bereaksi, melihat ke arah Xiao Yan, yang masih mengubah simpul di tangannya yang tubuhnya dikelilingi oleh api. 3 Palace Master melihat fluktuasi energi Xiao Yan di sekelilingnya menjadi semakin ganas, kejutan yang tiba-tiba, dan kemudian dia benar-benar terjaga.
Ternyata kata-kata Xiao Yan sebelumnya hanya untuk mengalihkan pikirannya, sehingga dia bisa mengambil kesempatan untuk memamerkan Samsara Buddha marah untuk menyiapkan diri. 3 Palace Master sudah jelas saat ini. Xiao Yan tahu bahwa meskipun Samsara Buddha marah sekarang adalah teknik Do tingkat manusia, bagaimanapun, kekuatannya terbatas dan tidak mungkin untuk mengebom 3 Palace Master secara langsung. Oleh karena itu, dia baru saja membuat yang ini, dan ingin menggunakan ini untuk mengalihkan pikiran 3 kepala istana, dan membunuh mereka secara paksa ketika mereka belum siap. Bahkan jika dia akan terluka parah, dia harus bisa menyelesaikan teknik rahasia ini. 3 kepala istana memikirkan hal ini, dan matanya langsung dipenuhi amarah yang mengamuk, tetapi dalam kemarahan itu, dia juga memiliki ketakutan yang tak ada habisnya. Kekuatan Xiao Yan berada di luar pengetahuan mereka tentang itu. Dengan cara ini, tugas kali ini jauh lebih sulit dari sebelumnya. Ia takut hidup dan mati hanyalah perbedaan antara garis depan. 3 Palace Master menyaksikan gelombang api di sekitar tubuh Xiao Yan, dan kemudian memikirkan permainan Xiao Yan dengan dirinya sendiri sebelumnya, dan kemarahannya meningkat lagi. Melirik ke 7 bintik hitam di lubang raksasa di bawah, 3 Palace Master membuat suara mendengus dingin di hidungnya, matanya tiba-tiba menajam. Angkat tangan Anda dan dengan cepat tunjukkan segel aneh dari masing-masing dan semua orang di ujung jari. Di antara perubahan segel, ujung jari 3 Palace Master juga menyebarkan lingkaran riak energi gelap. Kabut hitam yang mengelilingi 3 kepala istana gelisah, dan dibagi menjadi 6 resimen, diselimuti 6 bayangan di bawah. Di antara mereka, tidak ada peradangan iblis hantu tua. Kelompok kabut hitam ke-6 dengan pita ekor panjang jatuh seperti langit meteorit, dan kemudian dibungkus dengan 6 tubuh yang terluka parah. Pada saat yang sama, 3 Palace Master juga berteriak keras di mulutnya, mengatakan, 10.000 hantu pemakan hantu. Mendampingi teriakan keras 3 Palace Master ini, ada suara mengunyah yang berderak di antara 6 kabut hitam di bawah, yang terdengar sangat menyusup. Ada juga teriakan serak, yang membuat orang merasa sangat berdarah dan kejam. Setelah beberapa saat, jeritan itu menghilang, hanya menyisakan suara derak tulang yang dikunyah, yang terdengar keras. Tidak ada respon di lubang bawah, tetapi melihat kembali ke 3 Palace Master, kita dapat melihat bahwa 3 Palace Master saat ini juga jauh berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, 3 Palace Master, kabut gelap yang tertinggal di sekitarnya tampaknya agak padat, dan tampaknya membuat orang merasa hampa. Itu penuh dengan kabut gelap, dan momentum 3 Palace Master jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya cedera seluruh tubuh telah pulih, tetapi kekuatannya telah meningkat pesat. Di dadanya, baju besi hitam menutupi seluruh tubuhnya. Penampilan baju besi itu persis sama dengan cangkang binatang ajaib. Dan pada saat ini, binatang ajaib di baju besi itu terlihat lebih jelas. Mulut binatang itu besar, 2 kotak hitam mengarah lurus keluar, dan di mulutnya, sedikit gelombang cahaya energi mengalir, yang terlihat seperti darah. Selain itu, mata binatang ajaib ini juga memancarkan sedikit cahaya, dan jika Anda melihat lebih dekat, itu terlihat seperti jiwa, yang bahkan lebih mengerikan. Melihat Xiao Yan lagi, pada saat ini, segel di tangan Xiao Yan juga berubah lebih cepat dan lebih cepat. Jelas, Xiao Yan juga menyadari hal yang tidak biasa dari 3 Palace Master, dan hatinya menjadi sedikit cemas. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya mencapai akhir, dan 3 Palace Master sudah siap untuk semuanya, menatap Xiao Yan dengan tatapan bermartabat, hanya menunggu pukulan keras Xiao Yan. 3 Palace Master tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi, dan dia tidak bisa bersembunyi, jadi lebih baik datang langsung. Akhirnya, Xiao Yan pucat, tubuhnya berhenti dengan beberapa ketidakstabilan, dan tangannya berhenti perlahan. Pada saat ini, di tengah telapak tangannya, lingkaran cahaya api yang indah memancarkan cahaya yang bersinar, di tengah lingkaran cahaya, titik cahaya hitam pernis seukuran ibu jari muncul dengan tenang. Segera, Xiao Yan mengangkat tangannya, menghadap ke 3 Palace Master, dan mengucapkan kalimat di mulutnya. Teknik Human Order Do, Buddha Samsara yang marah. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 64. Xiao Yan pucat, tubuhnya yang berdiri di atas kekosongan itu sedikit gemetar, tapi dia masih menguatkan dirinya untuk mengarahkan cincin api di tangannya ke 3 Palace Master. Kemudian dia berpikir, telapak tangannya didorong ke depan dengan kuat. Terlihat di tengah cincin api itu sedikit menyala setelah diarahkan ke 3 Palace Master. Segera, ada ledakan, dan seberkas cahaya hitam tebal dari Zhang yang diburu bergegas menuju 3 Palace Master. Ketika 3 kepala istana melihat seberkas cahaya hitam, wajahnya tiba-tiba menjadi bermartabat, dan lengannya yang ditutupi dengan baju besi dengan cepat bangkit, menyeberang di depannya. Pada saat yang sama, di dalam tubuh Doki menyembur keluar sebanyak mungkin, dan berubah menjadi deretan beberapa ratus perisai energi hitam yang dipernis setebal beberapa zang di depan 3 Palace Master. Di antara mereka, kekuatan pertahanan setiap perisai energi cukup untuk memblokir serangan kekuatan penuh dari setengah Kaisar Bintang 3. Dan perisai energi semacam ini di sini memiliki beberapa ratus, sehingga dapat dilihat bahwa Palace Master telah menghabiskan kartu hall penyelamat terkuatnya untuk memblokir pukulan Xiao Yan. Bang! Suara besar dan keras menyebar ke langit, sehingga seluruh langit dipenuhi dengan suara gemetar, dan ada beberapa celah di ruang angkasa. Badai energi yang dahsyat menyapu langit dan bumi. Di atas tanah,
Lubang raksasa yang tak tertandingi itu sekali lagi terkoyak oleh energi yang luar biasa ini, membentuk ngarai abis ratusan zang yang luas. Di atas langit, masih ada sedikit awan di langit, dan itu menghilang dalam sekejap diledakkan oleh badai dahsyat ini. Sampai ufuk yang jauh, siapapun bisa melihat busur melingkar yang dikelilingi awan. Perisai energi berpernis hitam baru saja terbentuk, dan Buddha Samsara yang marah baru saja tiba. Segera setelah keduanya bersentuhan, perisai energi hitam dihancurkan Samsara Buddha marah Xiao Yan seperti rumput kering dan kayu busuk. Itu bergegas lebih jauh ke arah tiga Palace Master tinggal 10 zang jauhnya yang akhirnya memperlambat kecepatan bergegas. Perisai energi hitam lekuer memancarkan satu demi satu kabut energi hitam lekuer, menghalangi kemajuan berkas cahaya hitam. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, lalu matanya membeku, dan pusat pikirannya berputar, dan seberkas cahaya hitam menjadi sedikit lebih tebal lagi. Xiao Yan mengangkat tangan kirinya, memegang pergelangan tangan kanannya, lalu menggigit giginya erat-erat, meremas alisnya erat-erat, menyatukan kedua tangannya untuk mendorong cincin api ke depan. Bang! Didorong oleh Xiao Yan, akhirnya, sinar energi hitam yang dipernis menembus beberapa perisai energi dan bergegas maju beberapa kaki lagi. Perisai energi, yang juga merupakan warna kegelapan, meledak untuk sementara waktu, tetapi untuk beberapa alasan, itu diserap oleh sinar energi cahaya yang berwarna hitam, dan bergabung menjadi sinar energi, sehingga sinar energi itu menjadi lebih gelap lagi. Menjadi solid dan semakin banyak mendominasi. Tuan Istana Ketiga juga didorong ke bawah oleh Xiao Yan, dan melangkah mundur dalam kehampaan hingga 100 zang, lalu perlahan-lahan menstabilkan statusnya. Tiga Palace Master melihat beberapa pon ledakan dari masing-masing perisai energinya, dan matanya penuh dengan ekspresi serius. Selain itu, dalam sorotan cahaya hitam, tiga Palace Master juga merasakan sedikit pembusukan. Tiga Palace Master sekarang dapat dengan jelas melihat bahwa perisai energi yang melindungi diri mereka sendiri sedang diurai sedikit oleh pancaran energi hitam yang dipernis. Ia tidak berpikir itu akan lama sebelum perisai energi yang telah dipadatkan sendiri dengan menelan 6 talenta ini akan dipatahkan oleh Xiao Yan satu persatu. Tiga Palace Master melirik perisai energi yang masih berjuang untuk mendukung, dan melirik baju besi hitam di tubuhnya, wajahnya serius. Setelah waktu yang lama, tiga Palace Master ini seperti memiliki tekad besar. Matanya tiba-tiba membeku, dan simpul di tangannya berubah lagi. Dan perisai energi yang menopangnya juga hancur, dan berubah menjadi titik cahaya hitam, dan kemudian masuk menjadi milik bagian dalam tubuh tiga Palace Master. Bang! Energi hitam kembali ke dalam tubuhnya, dan napas tiga kepala istana menjadi kuat dan kuat secara instan. Melihat sinar energi hitam yang dipernis yang menyerang tubuhnya, metode pencetakan di tangan tiga kepala istana berubah dengan cepat, dan pada saat sinar cahaya hitam datang, mulutnya berteriak keras, berkata, "Telapak hantu." Dia berteriak di mulutnya, dan pada saat yang sama, telapak tangan kanan dari tiga Palace Master menyerang dengan keras, menyambut sinar energi hitam. Saat telapak tangan tetua Master Istana Ketiga menyentuh sinar cahaya hitam, seluruh bagian surga dan bumi tiba-tiba menjadi sunyi. Dan untuk ini, Xiao Yan tidak terkejut dengan tiga Palace Master. Semua kemarahan material berasal dari keheningan, dan sekarang, di antara telapak tangan yang tampaknya sunyi ini dan sinar cahaya hitam, pertempuran hidup dan mati sebenarnya sedang terjadi. Isi persaingannya adalah pasokan energi dari kedua belah pihak. Tapi untuk ini, Xiao Yan tidak perlu khawatir. Buddha Samsara yang marah telah menggunakannya, dan energinya harus sudah cukup. Kompetisi sebenarnya adalah daya tahan Xiao Yan dan tiga Palace Master itu saja. Keadaan ini tidak akan bertahan lama. Untuk kekuatan teknik Dou yang hebat, pemenang dari pertempuran diam ini kemungkinan besar adalah Xiao Yan. Bang! Suara keras meletus, dan riak energi yang ganas juga menyapu seluruh langit dan bumi. Xiao Yan dan tiga Palace Master juga diledakkan oleh badai energi yang mengerikan ini. Bang! Ada ledakan lain. Tubuh Xiao Yan sangat hancur ke tanah, dan ketika jatuh, energi yang dibawanya sekaligus menghapus semua yang ada di dalam beberapa zang bulat ini di tanah. Uci. Petik 2. Xiao Yan memuntahkan darahnya, dan wajahnya yang pucat berubah menjadi kemerahan. Saat ini, kondisi Xiao Yan tidak bisa lebih buruk. Ada beberapa tulang yang patah, dan dia terluka parah karena badai energi. Saat ini, Xiao Yan lemah dan tidak bisa ditambahkan. Melihat tiga Palace Master lagi. Pada saat ini, tiga Palace Master penuh dengan darah yang mengalir di jubah yang compang camping di dadanya. Ada darah menggenang, tetapi kondisinya jelas lebih baik daripada Xiao Yan. Tiga armor lekuer hitam Palace Master masih utuh sampai sekarang, jadi bisa dilihat betapa menakjubkannya pertahanan armor itu. Tiga Palace Master berdiri dengan keras, telapak tangan terbentang, dan botol giok muncul di telapak tangannya. Setelah melayani pil medis, tiga Palace Master mengabaikan luka di tubuhnya dan berjalan ke arah Xiao Yan. Ketika tiga Palace Master berjalan ke Xiao Yan dan menghitung 10 zang, tubuh tiga Palace Master tiba-tiba melunak, dan dia hanya duduk di tanah, tidak lagi memperhatikan Xiao Yan. Mengambil napas besar-besaran, tiga Palace Master bekerja keras untuk menarik kembali kaki duduk bersila, dan mulai menyempurnakan kekuatan pil medis di dalam tubuh. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 65. Xiao Yan terbaring di reruntuhan,
berjuang untuk mengangkat kepalanya, menggertakkan giginya, dan menyipitkan mata untuk melihat ketiga Palace Master yang hanya berjarak 10 zang darinya. Kemudian dia menutup matanya lagi, tubuhnya lembut berbaring, terengah-engah, berusaha membuat tubuhnya lebih nyaman. Xiao Yan melihat ke dalam, dan mau tidak mau alisnya terjalin erat. Pada saat ini di dalam tubuh Xiao Yan, kerusakan meridian, pada dasarnya adalah jeda dalam 1 inci. Douqi juga menghilang sepenuhnya, di tengah saluran, di dalam ruang besar itu, tampaknya sangat kosong saat ini. Memaksa kembali perasaan menyakitkan dari dalam tubuh, pikiran yang berpusat pada hati, pil medis seukuran longan muncul di telapak tangan Xiao Yan yang berlumuran darah. Pil pemulihan tingkat 9 memiliki efek penyembuhan yang sangat baik pada luka dalam, dan sifat obatnya sangat ringan. Ini adalah pil medis yang sangat baik untuk mengobati luka dalam. Memaksa tubuh, menelan pil obat dengan darah mengalir dari mulutnya, Xiao Yan mengambil beberapa napas lagi dan menyipitkan matanya untuk pemurnian. Beberapa jam kemudian, 3 Palace Master duduk di tanah perlahan berdiri, matanya penuh kebencian melihat ke arah Xiao Yan yang masih terbaring di reruntuhan dan matanya sedikit terpejam. Pergi ke Xiao Yan, 3 Palace Master tersentak lagi dengan sedikit udara pembunuhan berdarah. Tangan kanan perlahan terangkat. Dalam keadaan terluka parah ini, tindakan 3 Palace Master juga tampak sangat berat, tetapi masih sulit untuk membengkokkan tangan kanan menjadi cakar, membidik dada Xiao Yan, dan menusuk dengan satu cakar. Merasakan bahaya nafas semakin dekat di sana, mata Xiao Yan yang sedikit tertutup juga tiba-tiba terbuka. Segera, otot-otot di seluruh tubuh tiba-tiba menegang, dan satu kaki terbanting ke dada 3 Palace Master. 3 Palace Master ditendang oleh kaki Xiao Yan, dan dia langsung tersungkur ke tanah. Dia juga memuntahkan darah terbalik, dan kemudian jatuh ke tanah, terengah-engah, tidak bisa bergerak. Xiao Yan tampak penuh kekuatan di dadanya, tubuhnya tiba-tiba tersandung, dan dia berguling dari tanah. Tapi dari mata Xiao Yan yang tumpul, dapat dilihat bahwa Xiao Yan pada saat ini, tidak sama sekali terlihat begitu garang di permukaan. Xiao Yan mengepalkan tinjunya, mengencangkan otot-ototnya, menelan tenggorokannya, menelan gigitan darah, dan menggigit lidahnya dengan tajam hanya agar kesadarannya tetap. Bibir lidah menyentuh saraf seluruh tubuh, dan mata Xiao Yan sedikit berkilauan. Tanpa memperhatikan 3 Palace Master tergeletak di tanah, perawakan Xiao Yan bergerak sedikit dari reruntuhan besar. Segera menginjak kehampaan, tubuhnya bergetar, melihat ke kejauhan dan bergegas pergi, hanya menyisakan setetes darah merah cerah di titik yang lewat. Bang! Di antara gunung dan hutan, kemeja lusuh dan siluet berlumuran darah yang jatuh dari langit jatuh ke tanah, dan setelah beberapa gulungan berturut-turut, ia berhenti bergerak. Jika bukan karena nafasnya, khawatir ada orang yang berpikir bahwa ini adalah orang mati. Setelah waktu yang lama, dalam batuk, Xiao Yan perlahan terbangun, melirik ke penjuru tempat, melihat segala sesuatu di sekitarnya. Hehe, bocah baik, meskipun terluka parah, bisa membuat hantu gila seperti itu, tetapi kamu hampir tidak bisa melakukannya. Tiba-tiba, sebuah suara tua datang dari lubuk hati Xiao Yan, yang membuat Xiao Yan terkejut, dan otot-ototnya yang kendur menjadi kencang kembali. Setelah mendengar siapa itu, Xiao Yan merasa lega, dan tubuhnya yang kencang menjadi longgar. Xiao Yan merasa seluruh otot tubuhnya sakit sepanjang waktu. Di dalam tubuh ada ledakan rasa sakit yang menyakitkan. Wajah Xiao Yan terpelintir, membuat wajah berlumuran darah itu semakin mengerikan. Xiao Yan menghela napas beberapa kali, dan perlahan menekan rasa sakit yang menyakitkan dari dalam tubuh, meraung pada guyu di dalam hatinya. Orang tua, bisakah kamu mencicit lain kali kamu berbicara lebih awal, kamu akan bunuh diriku yang sudah hampir mati ini. Guyu mendengar ini, tertawa sedikit canggung, tidak berbicara lagi, Xiao Yan juga di dalam hati setelah beberapa kutukan, kemudian tidak lagi memperhatikan, mata sedikit tertutup, dan fokus pada penyempurnaan medical pill di dalam tubuh. Selama waktu dengan 3 Palace Master, meskipun Xiao Yan juga menyempurnakan medical pill di dalam tubuh untuk mengobati cedera, tetapi waktu itu masih terlalu sedikit, jadi Xiao Yan sama sekali tidak akan sepenuhnya menyempurnakan kekuatan medis. Selain itu, ia telah memberi 3 Palace Master tendangan sebelumnya, dan terbang sejauh itu. Cedera Xiao Yan di dalam tubuh belum membaik kini menjadi lebih serius sekarang. Jika Xiao Yan tidak memanfaatkan waktu ini, cepat sembuhkan lukanya, khawatir benar-benar akan meninggalkan diri sendiri atau semacamnya. Beberapa jam kemudian, mata Xiao Yan yang sedikit tertutup terbuka perlahan, dan dia sedikit menggerakkan tubuhnya, hanya untuk menemukan bahwa itu masih terasa sangat menyakitkan. Di dalam hati, diam-diam menghela nafas, sebuah pikiran, pil pemulihan tingkat 9 lainnya muncul di telapak tangan Xiao Yan. Sangat mendukung dan menundukkan pil medis, Xiao Yan menutup matanya lagi dan menyempurnakan dengan ketenangan pikiran. Pada saat yang sama, sebelum Xiao Yan melawan 3 Palace Master dan yang lainnya, seorang lelaki tua Xingyi perlahan-lahan datang dari langit yang jauh. Pada saat ini, gunung dan hutan liar telah lama berubah menjadi reruntuhan. Ketika ia melihatnya dari ketinggian, ia hanya dapat melihat lubang raksasa yang lebar, seperti ditabrak asteroid. Dan 3 Palace Master dan Nayan Old Ghost Devil telah lama menghilang. Pada saat ini, seorang lelaki tua di Xingyi sedang melihat semua yang ada di sini.
Setelah waktu yang lama, lelaki tua itu menghela nafas dalam-dalam untuk merasakan dao surgawi. Rekan Taois Xiao Yan, orang tua Yuan King, terlambat. Jika kamu memiliki roh di surga, maka tolong percayalah orang tua itu, orang tua Yuan King akan menggunakan kekuatan hidupku untuk membalaskan dendammu sampai mati. Begitu komentar ini keluar, Xiao Yan, yang sedang menyempurnakan pil obat di hutan, tidak tahu mengapa. Dia bersin keras, dan seluruh tubuhnya sakit. Setelah melambat, Xiao Yan mengernyitkan wajah kesakitan berkata, "Hantu mana yang mengutukku sampai mati lagi? Saat aku terluka, aku harus datang untuk menunjukkan belasungkawaku padamu." Huff. Ah gelombang oh. Pada saat yang sama, di atas langit, tiba-tiba awan melayang dan guntur meledak ke dalam pertempuran, sementara Yuan King melihat ke langit, mengabaikannya, dan menunggu sumpah petir surgawi. Tapi tidak tahu mengapa, Lei Yun, yang baru saja dikurung, sempat meledak tetapi diam-diam menyebar lagi, dan Yuan King yang menonton semuanya dalam kabut hanya menyaksikannya dengan aneh. Setelah berkedip beberapa kali, ia bergerak terbang menuju satu arah. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 66. Sua-sua gelombang-gelombang. Di atas langit, awan gelap memenuhi langit, menyelimuti seluruh dunia, menjadikan hari yang awalnya cerah ini seperti malam. Di atas hutan hijau, angin bertiup kencang, angin besar menggulung langit dan bumi. Antara langit dan bumi, satu demi satu aliran energi terus muncul dari udara, dan kemudian ditarik ke pusaran ini, dan menghilang dalam sekejap. Di hutan hijau tak berujung, seorang pria muda berpakaian putih sedang menekuk kakinya dan duduk di atas sepotong batu biru. Mata pria itu sedikit tertutup, wajahnya tampak sedikit pucat, tangannya membentuk simpul, dan dia menyerap energi langit dan bumi untuk budidayanya sendiri. Satu demi satu energi langit dan bumi yang sedikit berbintik-bintik jatuh dari pusaran besar di atas kepalanya, menyatu menjadi kolom energi yang kokoh, mengalir ke tubuh dari 100 titik di kepala pria itu, dan kemudian diserap oleh pemurnian pria itu. Situasi berulang ini berlangsung selama beberapa jam. Setelah pusaran energi perlahan menghilang di atas kepala pria itu mundur dari kultivasi. Mata Xiao Yan terbuka perlahan, dan sinar cahaya yang indah berkedip dari kedalaman matanya. Kemudian, udara di depan Xiao Yan berputar, membawa garis hitam kecil. Ci gelombang. Sebuah pohon kuno yang menjulang beberapa meter dari Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara keras, berubah menjadi bubuk kecil, pohon itu melompat dan jatuh, dan angin mendung yang tidak dapat dijelaskan berlalu, dan menghilang. Xiao Yan menghembuskan dalam-dalam udara basi yang telah melekat di dadanya, matanya menyipit lagi, mengangkat kepalanya dengan lembut, dan menghirup udara murni. Merasakan kenyamanan dari seluruh tubuh, mulut Xiao Yan berkedut sedikit. Setelah setengah bulan pemulihan, luka di dalam tubuh akhirnya hampir sembuh. Hehe, tubuh fisikmu lebih kuat dari yang aku harapkan. Kalau orang biasa, cedera serius seperti itu mungkin memakan waktu berbulan-bulan, tut-tut. Dan sebenarnya garis keturunan naga Phoenix berada di dalam tubuhmu, tut-tut. Itu semua hal yang luar biasa. Xiao Yan mendengar ini, sudut mulutnya tersenyum lagi dan tidak menjawab. Setelah sekian lama, Xiao Yan telah terbiasa dengan keadaan menarik guyu, jadi itu tidak mengejutkan sama sekali. Setelah jeda singkat, Xiao Yan tersenyum di sudut mulutnya, matanya tiba-tiba menjadi tenang, perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Iya, aku tidak menyangka, luka kali ini ternyata sangat cepat, dan ini, terima kasih kepada orang-orang berpakaian hitam itu." Di akhir pidato, nada datar Xiao Yan yang semula juga tiba-tiba menjadi dingin, yang membuat suhu ruang tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin pada saat ini. Mengguncang kepalanya dengan ringan, dan membuang bagian luar tubuhnya, Xiao Yan berdiri, memutar ke kiri dan ke kanan, dan kemudian terkejut dengan keras. Dentang, batu biru tempat Xiao Yan duduk pecah menjadi sepasang limau dan menyebar. Xiao Yan, bagaimanapun, masih duduk di tempat, tidak pernah bergerak. Melihat dari dekat, Xiao Yan benar-benar duduk di dalam bola energi. Setelah istirahat sejenak, kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar, dan kemudian dia berpikir, hanya untuk mendengar suara hua-hua dari dedaunan di hutan. Segera, seekor kelinci terbang ke udara di depan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. "Malam ini, aku hanya bisa memakanmu, semoga kamu lahir dengan baik di kehidupan selanjutnya." Kemudian, kekuatan jiwa Xiao Yan keluar memenuhi gelombang lain. Segera, aroma daging terbang keluar dari hutan. Hari berikutnya, kelopak mata Xiao Yan yang sedang dikultivasi sedikit bergetar, perlahan membuka matanya, tangan kanan membalik telapak tangan, dan pil medis berukuran lengkeng muncul di telapak tangan kanan Xiao Yan. Tai Blood dan Tier 9 Gold Pill. Tier 9 Medicinal Pill adalah pil medis tercepat dan paling efektif. Gunakan saat cedera parah akan sembuh. Ini dapat mempercepat pemulihan cedera. Biasanya memakan waktu 1 bulan, tetapi setelah menggunakan Tai Sui dan selama setengah bulan, itu sudah cukup. Jadi bisa dikatakan, kemanjuran Tai dan Sui dan terbukti. Namun, kerugiannya adalah kali ini, obat Sui dan terlalu keras untuk digunakan dalam kasus cedera serius. Ini juga membuat Xiao Yan tidak peduli pada awalnya, tetapi hanya memperbaiki beberapa. Saat ini kesempatan datang, hati Xiao Yan cukup beruntung masih memilikinya. Meskipun tidak banyak pemurnian,
tetapi beberapa ini cukup untuk situasinya saat ini. Jika tidak, ketika orang berpakaian hitam mengejarnya, dia masih terluka parah, itu sudah terlambat untuk menyesalinya. Ditundukkan oleh medical pill, mata Xiaoyan tertutup lagi, dan dia memurnikan dengan tenang. Pil obat meleleh di mulut, langsung berubah menjadi aliran energi yang panas tetapi tidak terlalu ganas, meledak di dalam tubuh Xiaoyan. Tiba-tiba gelombang energi merah-merah bergerak antara meridian dan organ. Kemanapun lewat, ada kemerahan, dan ada sensasi kesemutan sekaligus panas terik, yang membuat tubuh Xiaoyan terasa sedikit bengkak. Di luar, kulit Xiaoyan memerah, dan urat biru di dahinya menggeliat, dan jejak kecil butiran keringat meluap dari dahinya, meluncur ke bawah pipinya. Di dalam tubuh, di tengah salurannya, manik-manik merah-merah memancarkan gelombang energi panas. Gelombang udara berapi-api menyapu dan menyebar. Ketika energi merah menyala bersentuhan dengan otot dan organ Xiaoyan di dalam tubuh, itu langsung terbenam di dalamnya, dan pada saat yang sama juga diteruskan kesemburan rasa sakit Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan sangat tidak nyaman. Keadaan berulang ini berlangsung selama 6 jam, dan Xiaoyan juga sedikit mati rasa disiksa oleh kekuatan medis dari pil medis. Semua pakaian di atas dan di bawah basah oleh keringat dan menempel di tubuh fisik Xiaoyan. Akhirnya, kekuatan obat dari Tai Suedan benar-benar disempurnakan oleh Xiaoyan, direndam dalam semua meridian organ Xiaoyan di dalam tubuh, dan memperbaiki luka Xiaoyan di dalam tubuh untuk waktu yang lama. Pada saat selesai memurnikan pil obat, Xiaoyan dengan lembut jatuhkan diri ke belakang, berbaring telentang di rumput, dan segera tertidur. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 67. Setelah setengah bulan, angin antara langit dan bumi sangat jernih, tetapi jelas bahwa matahari bersinar, tetapi orang-orang yang tidak pernah merasa sedikit hangat. Di antara hutan, di ruang terbuka, pukul Xiaoyan berpakaian putih, duduk di tanah, mencetak tangan, dan berlatih simpul, energi surga dan bumi tanpa sadar menyatu ke arah Xiaoyan, dan kemudian diserap oleh pemurnian Xiaoyan. 1 jam kemudian, Xiaoyan menarik diri dari keadaan kultivasi dan merasa dirinya dipenuhi dengan doqi. Xiaoyan sedikit tersenyum. Mulai hari ini, luka yang diderita oleh Xiaoyan dari 3 kepala istana dan yang lainnya dalam perang dapat dianggap sangat baik. Cedera fisik lebih baik, tapi rasa sakit di hati Xiaoyan tidak berkurang sama sekali. Cederanya sudah sembuh, tetapi cedera yang diderita oleh pukulan Heavy Swan Ruler sendiri benar-benar masih membekas. Xiaoyan membalikkan telapak tangan, penguasa hitam besar muncul di tangan Xiaoyan, dan itu adalah penguasa Suan berat. Sangat disayangkan bahwa Heavy Swan Ruler hari ini telah digantikan oleh retakan di tubuh penguasa setelah menerima pukulan dari 3 Palace Master. Pada pandangan pertama, sepertinya itu bisa hancur seketika hanya dengan sedikit jentikan tangan. Xiaoyan memegang penggaris raksasa dengan satu tangan dari bawah penggaris raksasa, dan dengan lembut mengelus tangannya di permukaan penggaris raksasa. Xiaoyan secara alami dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat Heavy Swan Ruler melayang di udara, tapi Heavy Swan Ruler sekarang diambang kehancuran, ditambah dengan perasaan Xiaoyan tentang Heavy Swan Ruler dan Old Yao ini, bahkan jika dia memiliki kekuatan, bagaimana bisa yakin bahwa itu akan melayang di udara. Tangan Xiaoyan membelai retakan kecil di Heavy Swan Ruler, dan di dalam hatinya dia merindukan hari-hari ketika dia membawa Heavy Swan Ruler di punggungnya, dan bersama dengan Old Yao. Wajah Xiaoyan pucat, dan sudut mulutnya sedikit terpaut, sebuah senyuman muncul. Melihat ini di dalam tubuh, orang tua mengklik mengangguk secara diam-diam, temperamen anak ini sangat tenang, bahkan perselisihan yang begitu besar bisa begitu damai, dia tidak biasa. Musuh yang menunjukkan segala sesuatu di wajah mereka tidak menakutkan. Menakutkan adalah musuh yang akan kehilangan uang dan menertawakan Anda. Karena kamu sering tidak tahu, di balik senyuman itu, ada jurang neraka yang mengerikan. Setelah beberapa saat, tindakan Xiaoyan berhenti sejenak, dan sinar cahaya melintas di tangannya, dan Heavy Swan Ruler dimasukkan ke storage ring oleh Xiaoyan. Ketika perawakan Xiaoyan bergerak, saat berikutnya, ada siluet berpakaian putih di puncak gunung dengan jarak sekitar 100 mil tiba-tiba muncul. Xiaoyan berdiri di atas gunung, berdiri melawan tangannya, kekuatan jiwa melonjak dari Xiaoyan di antara alisnya, dan menyebar ke segala arah. Setelah beberapa saat, Xiaoyan sedikit mengernyit, dan kemudian statusnya muncul lagi, terbang menuju kedalaman hutan. Setelah 1/4 jam, tubuh Xiaoyan berhenti sejenak, dan kekuatan jiwa menyebar lagi, dan segala sesuatu dalam jarak 1000 mil persegi diperhitungkan. Binatang ajaib urutan ke-9, 7 kepala, binatang ajaib peringkat ke-8, 10 6 kepala, binatang ajaib peringkat ke-7, 49 kepala, peringkat ke-6100, dan yang lainnya. Dalam penyelidikan ini oleh Xiaoyan, binatang ajaib itu juga ditekan oleh napas kuat yang tiba-tiba ini, semua menyerah ke tanah dan tidak berani berbicara. Xiaoyan tampak acuh tak acuh, cahaya dingin berkedip di mata yang dalam, lalu mengangkat telapak tangannya, suara teredam, di telapak tangan Xiaoyan, nyala api yang indah naik. Pada saat api surgawi naik, langit dan bumi ini tiba-tiba menjadi kering, bahkan jika menarik napas, orang akan merasakan sakit yang kering di tenggorokan. Xiaoyan tergerak, dan api surgawi di tangannya menyebarkan gelombang aneh. Saat berikutnya, sebelum binatang ajaib itu merespons, itu berubah menjadi ketiadaan,
hanya menyisakan jejak darah murni dan satu demi satu inti binatang ajaib dengan warna berbeda. Pikiran Xiao Yan berubah, saat berikutnya, di atas langit, itu langsung digantikan oleh inti binatang ajaib yang menyelimuti langit dan menyembunyikan bumi. Api surgawi terbang keluar dari tangan Xiao Yan, dan kemudian menyebar, membungkus semua inti binatang ajaib. Dalam bunyi bip, hanya satu tetes-tetesan energi murni yang tersisa di inti binatang ajaib oleh pemurnian api surgawi. Sesaat kemudian, telapak tangan Xiao Yan berlipat ganda lagi, dan penguasa Suan berat muncul di tangan Xiao Yan. Di ruang di depan Xiao Yan, sekelompok besar tetesan energi yang indah mengambang dengan tenang. Xiao Yan mendorong telapak tangannya ke depan, mendorong Heavy Swan Ruler ke dalam tetesan. Segera setelah itu, Xiao Yan mencetak perubahan di tangannya. Saat berikutnya, di depan Xiao Yan, sekelompok besar api surgawi muncul dari udara tipis dan terbungkus ke arah tetesan. Api surgawi benar-benar membungkus tetesan, dan di bawah pemurnian konstan api surgawi, tetesan itu juga menyatu dengan penguasa Suan berat dengan kecepatan yang sangat lambat, memperbaiki penguasa-penguasa Suan berat. Apa itu barusan? Desis gelombang aku dengar kamu dengar itu, kan? Oh, sungguh menakjubkan bahwa Heavy Swan Ruler muncul, Heavy Swan Ruler benar-benar hidup tutut. Ketika Xiao Yan memulihkan penguasa Suan berat, di atas pohon kuno yang menjulang hanya 1000 zang dari Xiao Yan, seorang pemuda berjubah biru menatap Xiao Yan dengan tatapan ingin tahu. Sepertinya, sesuatu terjadi pada Heavy Swan Ruler. Apakah dia mencoba memperbaiki Heavy Swan Ruler dengan darah 10.000 binatang dan energi murni ini? Hehe, itu masih terlalu naif. Penguasa Suan berat, bagaimana bisa begitu mudah diperbaiki oleh Anda? Dalam hal ini, hehe, hal semacam itu, terserah Anda, hehe. Pria itu memperhatikan gerakan Xiao Yan dan bergumam di mulutnya. Setelah puluhan jam, setetes besar tetesan energi akhirnya benar-benar terbenam dalam penguasa Suan berat, tetapi Xiao Yan tidak senang sama sekali. Sebab, yang semula seharusnya diperbaiki, kini tidak terjadi apa-apa, bahkan tidak ada tanda-tanda perbaikan. Xiao Yan mengerutkan kening, setelah waktu yang lama, Xiao Yan kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Teman-teman di sana, setelah melihat ini begitu lama, bukankah seharusnya kami keluar untuk menemuimu? Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 68. Dalam lingkup napas Xiao Yan jelas bisa merasakan napas yang sedikit samar. Pemilik nafas ini juga membuat Xiao Yan merasa sedikit sesak, karena kekuatan orang ini telah mencapai tingkat Kaisar setengah bintang 4. Dan di bawah penyelidikan Xiao Yan, orang tersebut tidak akan berusia lebih dari 35 tahun. Pembangkit tenaga listrik setengah kaisar muda seperti itu benar-benar orang nomor satu yang telah dilihat Xiao Yan sejak ia menjadi kaisar. Meskipun nafas ini telah terdeteksi oleh Xiao Yan tidak pernah mengatakan itu semua karena perbaikan Heavy Swan Ruler saat ini. Sekarang setelah perbaikan Heavy Swan Ruler gagal, Xiao Yan seharusnya cukup muak dengan si pengintip. Meskipun ia memiliki beberapa kekuatan, kecepatannya tidak tertutupi. Paling buruk adalah memiliki samsara Buddha marah yang lain itu saja. Ketika Xiao Yan mengatakan ini, pria berjubah biru dari Xiao Yan Ribu Zhang juga tersenyum dan menjawab Xiao Yan sambil tersenyum. Hehe, melihat temanku begitu kesulitan memperbaiki penggaris ini, aku tidak bisa menahan rasa penasaran, jadi aku berhenti dan melihatnya. Xiao Yan mendengar ini, alisnya terangkat sedikit, kata-kata orang ini ringan dan tidak ada jejak permusuhan. Tapi yang mengejutkan Xiao Yan adalah orang itu berbicara tentang penguasa Suan berat, yang membuat Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dengan ragu-ragu menjawab, mengatakan, "Meski begitu, kamu sudah cukup melihat, jadi tidakkah kamu pergi?" Pria yang mendengar ini, mengangkat alisnya dengan ringan, apa yang dikatakan orang yang menangkap ini benar-benar lugas. Tapi kemudian, pria itu bereaksi lagi, dan hatinya bergerak dan dia tersenyum lembut, berkata, "Hehe, tentu saja, karena teman-teman semua berada di Ordo Pengusiran, jika mereka tidak pergi, itu akan terlihat agak nakal, hehe, lalu bergegas pergi dari sini." Sebelum kata-kata itu jatuh, pria itu berbalik dan berjalan menuju kedalaman hutan. Namun, ketika dia pergi, dia sedikit menatap Xiao Yan. Melihat ini, mata Xiao Yan berkedip sedikit, dan dia menebak sesuatu di dalam hatinya. Jadi ketika pria itu menghilang ke pandangan Xiao Yan bergerak dalam siluet, terbang dari puncak gunung, dan mengejar pria itu. Setelah 1/4 jam, jauh di dalam hutan, di sini, dimanapun napas mencapai, ia bisa merasakan tekanan paksaan yang acuh tak acuh. Setidaknya, paksaan ini tak tertandingi untuk Douzong Douzun bahkan jika pembangkit tenaga listrik Douseng datang ke sini, itu pasti sangat berhati-hati. Pada saat ini, di hutan, di gua yang agak terpencil, seekor binatang raksasa yang ditutupi dengan garis-garis harimau sedang tidur nyenyak, meniupkan embusan angin dari hidungnya. Melihat nafasnya, binatang ajaib ini telah mencapai keberadaan fase akhir binatang ajaib Orde ke-9. Kekuatannya sebanding dengan Douseng bintang 8 manusia, tetapi itu adalah pembangkit tenaga listrik yang dominan di area ini. Tiba-tiba, sepasang mata seukuran lonceng tembaga dari binatang raksasa itu tiba-tiba terbuka, semua ditutupi dengan rambut, dan mata yang haus darah itu diselimuti ketakutan saat ini. Binatang sihir tingkat ke-9,
kebijaksanaannya tidak rendah, meskipun ia tidak tahu mengapa binatang ajaib tingkat yang lebih tinggi secara terus-menerus tidak akan memiliki transformasi bentuk, tetapi kebijaksanaan mereka sudah ada di sana. Baru saja, Raja Hutan merasakan paksaan yang mengerikan dalam sekejap. Meskipun Master Pemburu sudah berkumpul, tetapi aura yang terekspos dengan acuh tak acuh sudah seperti dapat menghapus jiwa maupun raga. Setelah beberapa napas, di bawah penyelidikan binatang ajaib ini, pemilik napas akhirnya pergi dari sini. Tetapi saat berikutnya, menunggunya untuk rileks, napas muncul lagi, dan binatang ajaib harimau ini bergidik lagi. Meskipun napas ini lebih lemah dari yang sebelumnya, binatang ajaib ini juga tidak takut untuk bergerak sama sekali. Di luar, di tepi langit, siluet mengenakan jubah biru berhenti perlahan, dan di belakang 1000 Zhang, siluet Xiao Yan juga menyusul. Pria itu berbalik dan melihat ekspresi terkejut di matanya. Kecepatan Xiao Yan jelas mengejutkannya. Tutut, kecepatan ini, saya hanya bisa mengejar dengan kekuatan penuh saya, tetapi dia sangat santai, sepertinya ada beberapa cara. Melihat kecepatan Xiao Yan lebih cepat dari dirinya, pria itu hanya sedikit terkejut, dan ekspresi wajahnya sekali lagi dipenuhi oleh senyuman. Namun, ini lebih di saya. Saya ingin datang untuk bergabung ketika saatnya tiba, dia benar-benar dapat menggunakan kekuatannya untuk berhasil mengejar. Pria itu bergumam pelan, dan siluet Xiao Yan datang kepadanya dari jarak itu. Xiao Yan menatap dengan wajah tenang di depannya, dan pria berjubah biru itu berkata sambil tersenyum. Hehe, kecepatan temanku benar-benar tidak terduga. Seperti kata pepatah, mengejar dan tidak tersenyum pada orang, terlebih lagi bagaimana pria di depannya berbicara dengan begitu damai, nada bicara Xiao Yan secara alami ringan. Hehe, ada beberapa cara itu saja. Lagi pula, tidak ada cara untuk melarikan diri mencari udara. Ketika pria itu mendengar kata-kata bodoh Xiao Yan, dia tidak banyak bicara, dan ketika dia tertawa, dia berkata kepada Xiao Yan lagi. Seorang teman pasti ada di sini karena suatu alasan. Kata-kata pria itu begitu hambar sehingga dia tidak bisa mendengar keraguan sedikit pun. Xiao Yan juga tersenyum dan berkata. Kamu punya cara untuk memperbaiki penggarisku. Aku harus mengikutinya. Pria mendengar ini, senyum di wajahnya bahkan lebih cemerlang, mengangguk, berkata sambil tersenyum. Hal selanjutnya adalah aku suka berurusan dengan orang pintar. Ini nyaman dan cepat. Karena itu, mari kita saling mengenal dulu. Pria itu melengkungkan tangannya, berkata sambil tersenyum. Luo Jin. Xiao Yan mendengar ini, diam-diam menuliskan nama ini di hati, dan kemudian sedikit tersenyum. Sebagai gantinya, dia berkata. Yan Xiao. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 69. Luo Jin mendengar ini, sinar cahaya di kedalaman matanya sedikit berkedip, menertawakan Xiao Yan, dan melengkungkan tangannya lagi, berkata. Saudara Yan Xiao, untungnya. Xiao Yan juga tersenyum, dan melengkung ke belakang. Saudara Luo Jin, untungnya. Luo Jin memerintahkan mengangguk, dan tidak mengucapkan kata-kata sopan, tetapi langsung menuju ke tema Tao. Saudara Yan Xiao, retakan pada penguasa raksasa Anda sudah jauh ke inti utama. Jika Anda tidak hati-hati, itu mungkin pecah menjadi 2 segmen. Ketika saatnya tiba, saya khawatir Anda telah menggabungkan semua harta karun surga dan bumi, saya khawatir itu sama sekali tidak mungkin. Dan jenis integrasi paksa yang Anda lakukan sebelumnya hanya akan membuat penguasa besar ini terluka. Jika Anda melakukannya lagi, saya khawatir penguasa besar ini akan dihancurkan. Xiao Yan mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Jadi, jika saatnya tiba, penguasa Suan Berat benar-benar dipecah menjadi 2 bagian, dia akan menjadi biang keladi dari semua ini. Dengan pemikiran ini, dan memikirkan pentingnya penguasa Suan Berat bagi dirinya sendiri, Xiao Yan langsung merasakan rasa bersalah jauh di dalam jiwanya. Tapi untungnya, semua ini tidak pernah terjadi, jika tidak, Xiao Yan mungkin benar-benar ingin melarikan diri dan pergi ke 3 Palace Master untuk membunuh balas dendam. Xiao Yan menggeser sudut matanya sedikit, menelan tenggorokannya, menelan, dan terbangun dari kata-kata Luo Jin. Setelah berterima kasih kepada Luo Jin, Xiao Yan segera bertanya kepada Luo Jin dengan sedikit semangat. Berani bertanya kepada saudara Luo, saya tidak tahu apa yang Anda ketahui tentang metode perbaikan, penggaris besar ini sangat penting bagi saya, dan saya harap saudara Luo dapat mengetahuinya. Luo Jin mendengar ini, tidak secara langsung menjelaskan, tetapi mengajukan pertanyaan lain kepada Xiao Yan. Ia melihat Luo Jin menggosok dagunya dengan satu tangan, dan setelah memutar matanya beberapa kali, dia sepertinya bertanya pada Xiao Yan dengan tebakan. Saudara Yan Xiao, jika saya tidak salah, bahan casting penguasa raksasa Anda sendiri seharusnya adalah meteorit api yang relatif langka. Xiao Yan mendengar ini, sedikit mengernyit, bertanya-tanya mengapa Luo Jin bertanya demikian, tetapi masih mengangguk setuju. Luo Jin juga sepertinya sudah menduga keraguan Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan bertanya dengan keras, dia terus tertawa dan berkata. Dan apa yang saya sebut metode perbaikan terkait dengan meteorit api ini? Xiao Yan mendengar ini, tiba-tiba menjadi cerah, jadi ini memang cara terbaik untuk memperbaiki penguasa Suan Berat. Heavy Suan Ruler awalnya dilemparkan dari meteorit api, dan secara alami akan sangat mudah untuk memperbaikinya. Tentu saja,
Xiao Yan secara alami memikirkan metode yang begitu sederhana, tetapi bagaimana meteorit Yan bisa begitu mudah ditemukan? Meteorit api, yang merupakan salah satu bahan senjata berharga secara terus-menerus, memiliki output kecil, dan setiap kejadian akan menyebabkan badai terus-menerus dan membuat kejutan terus-menerus. Xiao Yan berpikir bahwa meteorit api yang digunakan oleh penguasa Suan beratnya mungkin adalah yang terakhir di dunia, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Xiao Yan mendengar kata-kata Luo Jin, dan dia mungkin memahaminya. Tidak heran Luo Jin bertanya pada dirinya sendiri tentang materi penguasa Suan berat. Jadi, sepertinya dia tahu di mana meteorit api itu berada. Pikiran Xiao Yan tenang, dan dia mengalihkan perhatiannya ke Luo Jin, tetapi Luo Jin tidak banyak bicara, dan tersenyum pada Xiao Yan dan mengangguk. Melihat ini, Xiao Yan sangat senang, tapi kemudian kata-kata Luo Jin membuat kulit Xiao Yan langsung menjadi bermartabat. Tepat setelah Luo Jin berkata kepada Xiao Yan mengangguk, dia berkata, "Aku tahu di mana meteorit api itu, dan aku tahu lebarnya beberapa kaki, tetapi ada seseorang di sana, dan kekuatannya mungkin berada di Kaisar Setengah Bintang 8. Mulut Xiao Yan berkedut beberapa kali, tetapi untuk memperbaiki Heavy Swan Ruler, Xiao Yan bisa menahan diri. Dan, jika itu akurat, dia bukan orang, tetapi binatang ajaib di satu ujung dan binatang ajaib tingkat yang lebih tinggi di ujungnya. Kata-kata, binatang sihir tingkat tinggi, secara khusus digigit oleh Luo Jin, membuat wajah Xiao Yan semakin bermartabat. Ini sebanding dengan binatang ajaib Kaisar Setengah Bintang 8, yang benar-benar terlalu menakutkan bagi Xiao Yan. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan mengalihkan perhatiannya ke Luo Jin lagi, dan mengerutkan kening dan bertanya. Karena itu, jika kamu ingin datang ke Brother Luo, kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu ambil. Kalau tidak, kamu tidak akan datang kepadaku untuk bekerja sama. Luo Jin mendengar ini, dengan senyum sedikit canggung di wajahnya, menjelaskan kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Bagi saya, ini benar-benar sedikit merepotkan, secara tidak sengaja akan kehilangan hidup saya, tetapi sekarang, bukankah ini satu-satunya dari Anda dan saya, peluang sukses secara alami akan lebih besar. Xiao Yan mendengar ini, ekspresi wajahnya masih agak tidak wajar, tetapi untuk dapat memperbaiki penguasa Suan berat, Xiao Yan juga tidak bisa menyingkir. Mata Xiao Yan membeku dan dia bertanya pada Luo Jin. Saudara Luo, karena Anda sangat jelas tentang benda di tangan binatang ajaib, dan Anda tahu kekuatannya, maka Saudara Luo mungkin sudah akrab dengannya, jadi tolong minta Saudara Luo untuk menjelaskan binatang ajaib ini terlebih dahulu asal-usulnya. Luo Jin mendengar ini, mengetahui bahwa Xiao Yan telah dibawa sendiri, jadi dia berkata langsung. Binatang ajaib itu disebut serigala awan terpisah. Itu adalah binatang ajaib di dunia binatang ajaib yang dikenal karena tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya cukup kuat untuk merobek semi kekaisaran bintang 3 secara paksa menjadi berkeping-keping. Dia tinggal di sini, di Gunung Qinggang, bagian terdalam dari pegunungan Lianyun, ada satu orang yang tinggal sendirian, dan tidak ada binatang ajaib yang sombong dalam radius beberapa puluh ribu li darinya. Xiao Yan mendengar ini alisnya sedikit berkerut, tampaknya kekuatan jera dari serigala awan yang terbelah ini tidak kecil, hanya hidup sendiri, menempati pegunungan yang begitu luas, saya benar-benar tidak tahu, apakah kekuatannya lebih kuat, ya bukannya orang tidak tinggal di benua ini. Xiao Yan kagum untuk sementara waktu, lalu dalam hati menghela nafas. Aku masih punya kekuatan yang bagus Tidak ada yang berani berkomitmen, pintu rem hantu, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu tahu detailku, tetapi karena kamu harus membiarkan aku melakukannya, maka lain kali, jangan salahkan aku. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 70. Jadi, Saudara Luo, saya tidak tahu kapan kita akan pergi. Setelah Xiao Yan di dalam hati merasa banyak, dia membuka mulutnya dan bertanya pada Luo Jin. Meskipun kata-katanya datar, Luo Jin bisa mendengar sedikit urgensi. Sambil tersenyum, Luo Jin melihat ke sisi jauh dari langit, dan di matanya dipenuhi dengan huisi. Di penghujung hari, awan-awan dengan sedikit cahaya merah berkumpul di langit, dan matahari yang berapi-api yang telah panas sepanjang hari telah menjadi milik Gunung Barat. Di malam hari, datang dengan tenang. Melihat ini, Xiao Yan mengangkat alisnya dengan ringan, dan secara alami mengerti sedikit dengan rencananya. Xiao Yan mengangguk, juga menyaksikan matahari terbenam yang berapi-api, berkata tanpa menoleh. Apakah hari akan gelap? Luo Jin tersenyum lagi, sedikit mengangguk, dan berkata pelan. Di malam hari, serigala awan yang terbelah ini dapat menggunakan kekuatan Yue Hua untuk memperkuat dirinya sendiri, ditambah selubung malam dan kecepatan alami suku serigalanya. Jika kamu benar-benar pergi kepadanya, aku takut bahkan kamu dan aku akan melakukannya habis dengan sekuat tenaga, mustahil bisa mendapatkan 2 ronde di tangannya. Xiao Yan mendengar ini, menghela nafas ringan, lalu bahkan duduk langsung ke lapangan, memejamkan mata, memadat energi dan mengolahnya. Luo Jin mengangkat alisnya sedikit, lalu tersenyum. Ini benar-benar orang gila kultivasi, ini adalah waktu yang tepat, dan dia masih harus bekerja keras. Luo Jinxing menggelengkan kepalanya, matanya sedikit terpejam, dan kekuatan jiwa menyebar dari dalam tubuh. Dalam beberapa napas, dia membawa 2 kelinci kembali. Di tengah malam, di hutan, setumpuk api unggun memancarkan sepetak cahaya api,
menyinari rumput di sekitarnya dan pohon-pohon kuno, seolah-olah dilapisi dengan lapisan tipis cat emas. Xiao Yan dan Luo Jin duduk di tanah dengan sedikit cahaya di wajah mereka, dan rambut hitam mereka menjadi kemasan. Luo Jin merobek sepotong daging yang meneteskan minyak di atas api unggun dan menyerahkannya kepada Xiao Yan, berkata, "Hehe, mungkin itu tidak dipanggang dengan baik, dan aku juga berharap saudara Yan Xiao memaafkanku." Xiao Yan tersenyum, memerintahkan mengangguk, mengambil daging dari Luo Jin, dan menggigitnya. Tapi saat berikutnya, gerakan mulut Xiao Yan tiba-tiba, seluruh wajah orang itu tiba-tiba menjadi biru besi. Mulut Xiao Yan berkedut sedikit, menatap Luo Jin dengan jelek, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, Luo Jin mengira Xiao Yan yang mencurigainya, dan dengan cepat menjelaskan. "Saudara Yan Xiao, saya belum meracuni di sini. Bagaimana kami bisa menyakiti Anda jika kami bertemu untuk pertama kalinya?" Xiao Yan mendengar ini, wajahnya masih membiru, dan wajahnya sepertinya tidak ada artinya bagi Luo Jin. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan menjulurkan lidahnya, wajahnya sedikit berkedut, dia tidak bisa berbicara dengan jelas, dan berkata dengan nada kacau. Kamu belum memasaknya." Begitu komentar ini keluar, ekspresi wajah Luo Jin tiba-tiba mengembun, dan kemudian dia tertawa canggung dan menundukkan kepalanya. Xiao Yan juga tersenyum. Tidak menyangka Luo Jin bahkan tidak bisa memasak. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bertahan hidup di alam liar. Luo Jin sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, dan tertawa lagi dengan canggung, dan kemudian beberapa kata maaf berkata. "Saya biasa membeli makanan kering yang cukup sebelum saya keluar, jadi saya tidak pernah memasak sendiri." Xiao Yan, tak berdaya, metode ini benar-benar menakjubkan. Xiao Yan tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa sambil menggelengkan kepalanya, dan kemudian berpikir, di antara alis, kekuatan spiritual dengan cepat menyebar, menuju semua yang tersebar. Di antara beberapa napas, dua kelinci gemuk terbang di depan Xiao Yan. Mengingat pikirannya, Xiao Yan telah membuat mata iri Luo Jin beberapa kali. Tak lama kemudian, keduanya ditaburi bumbu, dan rasa lezat nafsu makan baru saja muncul sekilas di depan mata Luo Jin. Tidak sopan, Luo Jin mengulurkan tangannya ke depan, yang satu harus memegangnya terlebih dahulu, dan mulai makan dengan seteguk besar. Xiao Yan tersenyum, tetapi juga merobek kaki kelinci dari barbeque dan memakannya dengan mulut besar. Semalam. Hari berikutnya. Sinar matahari menyinari lapisan pepohonan dan menyinari tanah di depan dua orang. Awalnya untuk menutup mata kedua orang dengan lutut disilangkan tiba-tiba membuka mata mereka ketika matahari bersinar. Keduanya saling memandang dan mengangguk, jadi mereka berdiri dan terbang menuju kedalaman hutan. Pada saat ini, tindakan kedua orang itu hampir sama. Meskipun kekuatan mereka masing-masing berusia 2 tahun, metode Xiao Yan telah menutupi semua ini dengan sempurna. Dua orang seperti teman akrab yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Selama penerbangan dua orang, Xiao Yan berbalik dan terbang ke Luo Jin dan bertanya. "Saudara Luo, apakah Anda punya rencana dalam pikiran? Kalau tidak, ketika saatnya tiba, Anda dan saya akan berurusan dengan serigala awan yang terbelah. Saya khawatir itu agak berbahaya." Luo Jin mendengar ini, mengaitkan sudut mulutnya, mengangkat busur percaya diri, menoleh dan tersenyum pada Xiao Yan dan menjawab. "Ini wajar, kalau tidak, sangat sulit untuk menghadapinya dengan kekuatanmu dan aku." "Oh, hehe, kalau begitu, saya tidak tahu apa pendekatan saudara Luo. Dengarkan, dan itu akan mudah dipindahkan." Luo Jin mendengar ini, memerintahkan mengangguk, dan terus berbicara dengan Xiao Yan. Meskipun serigala awan terbelah itu menakutkan dalam kekuatan, itu sangat takut sinar matahari. Pada saat itu, Anda dan saya akan menariknya keluar dari Gua Mansion, dan Anda akan memblokir Gua Mansion. Pada saat itu, dia terluka oleh salah satu teknik do saya untuk menahannya, dan Anda hanya perlu pergi ke Gua Mansion dan mendapatkan apa yang Anda dan saya butuhkan. Xiao Yan mengangguk setuju, tapi kemudian cemberut bertanya. "Saya tidak tahu apa yang diinginkan Brother Luo, dan akan lebih mudah bagi saya untuk mendapatkannya." Tianyu Yujing, batu roh biru-biru, di mana seharusnya tumbuh banyak bunga Tianyu, ini dapat disempurnakan menjadi pil medis kelas atas, yang baik untuk basis kultivasi Anda, dan Anda dapat mengambilnya, tetapi saya harap Anda dapat membantu saya mendapatkan giok-giok hari itu. Jika saya mendapatkannya, saya berutang budi pada saudara Yan Xiao. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Kemudian, Luo Jin berhenti di udara, membungkuk sedikit ke arah tangan berat Xiao Yan, dan sedikit membungkuk, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xiao Yan.